Halo, selamat sore teman-teman semua. Ini sepertinya kita sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Effendi yang akan menjadi host webinar sore hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Independent Media Accelerator yang merupakan upaya tim Tempo Institute bersama sejumlah lembaga untuk mengakselerasi mohon maaf, media massa agar mampu bersaing di tengah disrupsi digital. Setidaknya ada 3 hal yang diakselerasikan, yaitu kualitas dari jurnalisme, ada transformasi digital, dan juga untuk mencari model bisnis baru. Nah, kolaboratornya ada Tempo Institute, kemudian ada Kominfo, Google, ada AJI Indonesia, AMSI, dan Visi Integritas. Nah, kegiatan dilakukan ada webinar seperti ini. Kita juga bahas new role of mass media, the future of mass media industry, kemudian media transformation. Kemudian juga ada training media untuk 10 media massa dan fellowship untuk 10 media untuk mengirimkan 3 utusan. Nah, jadi yang ingin mendaftar silakan, nanti ada pengumumannya disampaikan oleh panitia. Kita sudah bergabung di sini untuk membahas bagaimana kualitas jurnalisme dan seperti apa masa depan dari pers. Sudah ada bersama kami para narasumbernya Mas Arief Zulkifli atau Mas Azul, Direktur Utama Tempo, Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Kebijakan Publik, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kak Nana Najwa Shihab, jurnalis dan founder dari Narasi, kemudian ada Mas Sasmito Madrim, Ketua Umum dari AJI Indonesia. Kalau kita lihat nih, perkembangan teknologi ini kan juga sudah mempengaruhi kegiatan jurnalistik secara signifikan. Jurnalisme yang bekerja untuk kepentingan publik, nah seringkali ini harus berubah arah untuk mengejar performa dari algoritma. Dengan kebutuhan modal untuk teknologi yang juga nggak murah loh, hanya pemain-pemain besar yang bisa memiliki kesempatan untuk memenangi persaingan. Nah, di sisi lain, digitalisasi mengubah seluruh dunia tampaknya juga tidak dapat diikuti dengan baik oleh banyak media. Disrupsi digital sebenarnya telah mengubah bisnis di semua industri. Misalnya kalau kita ngomongin musik atau film, pastinya mereka juga terkena disrupsi ini. Beberapa dasawarsa lalu kedua industri ini sempat terpuruk, namun sudah mendapatkan model bisnis baru yang mendukung kelangsungan bisnis mereka. Untuk bisa keluar dari disrupsi ini, industri media massa tidak dapat hanya mengubah platform dari cetak menjadi digital, tapi juga harus cari nih model bisnis barunya seperti apa. Sumber pendapatan tidak hanya bisa dilihat dari iklan dan juga langganan, tapi juga apa aja nih inovasinya untuk bisa mencari stream of income yang baru. Di hulu dari semua ini juga perlu dirumuskan untuk perannya media massa itu seperti apa. Kalau di masa lalu nih, pada masanya media massa itu memonopoli informasi. Tapi kini banyak sekali informasi kalau kita lihat di media sosial. Nah, peran media massa kemudian justru kok dipertanyakan. Karena itulah banyak yang menganggap industri media itu benar nggak sih di masa senja. Peran media massa tentu tetap diperlukan. Tapi perannya memang saat ini berubah. Dari penyedia informasi menjadi memfilter informasi. Istilah kerennya clearing house of information. Nah, kita akan bahas itu nanti. Tentu untuk bisa mencapai cita-cita ideal ini sebagai penjernih informasi, media massa harus meningkatkan kualitas jurnalismenya. Mampukah media massa kita menjalankan perannya sebagai clearing house of information ini? Kemudian apalagi sih sebenarnya tantangannya di tengah era disrupsi digital? Mungkin bukan disrupsi kali ya, inovasi digital, karena memang banyak sekali yang berinovasi. Dan juga strategi apa yang harus diterapkan atau harus terus dikembangkan hanya bila kita tuh nggak mau cari cuan lewat algoritma aja. Saya Andini Effendi, inilah webinar Independent Media Accelerator, kualitas jurnalisme dan masa depan pers. Pada Mas Tri Agung dari Kompas, kemudian satu lagi ini ada Mas Ignatius Haryanto nanti sebagai penanggap. Dan juga teman-teman bisa memberikan pertanyaan, itu ada kolom Q&A, kita lihat di sini. Silahkan sebutkan nama, kemudian afiliasinya, dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Nanti kita akan filter, kemudian kita akan bahas di sesi tanya jawab. Saya langsung saja mungkin ke Mas Azul sebagai tuan rumah nih Mas Azul. Langsung aja Mas, kalau tadi kita ngomongin soal
bisa nggak nih media massa menjadi clearing house of information? Yang dihadapi oleh Tempo seperti apa? Kemudian juga selain itu, tantangannya itu apa di tengah banyak sekali inovasi saat ini? Ya, makasih Din. Jadi kalau pertanyaannya adalah bisakah media Indonesia atau haruskah media di Indonesia, media massa maksud saya, menjadi clearing house of information, nggak ada pilihan lain, harus. Gitu. Karena kita tahu bahwa internet itu isinya bukan sekedar informasi, bukan sekedar voice, tapi juga noise, ya sumpah serapah dan sebagainya itu ada di situ. Jadi tadi kalau Andini bilang media bukan satu-satunya dalam memberikan informasi kepada publik, itu betul sekali. Tapi pertanyaannya informasinya valid atau enggak. Nah, media massa itu punya mesin gitu. Secara intristik di dalam dirinya dia punya mesin yang membuat informasi itu enggak berhenti pada sampah. Dia harus dipilih gitu, dipilih. Nah, saya mau bikin yang singkat aja. Apa sih yang membedakan media massa dengan berita atau informasi yang beredar dan terserak di internet kita? Dua sebetulnya kalau kita berpatokan pada aturan dan undang-undang. Tugas media massa itu dua. Satu adalah dia menjalankan kebutuhan publik untuk tahu, hak publik untuk tahu. Jadi media itu menjalani hak publik untuk tahu. Untuk tahu apa? Untuk tahu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik sebagai sebuah kelompok atau komunitas. Jadi bukan kepentingan mereka pribadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia harus mematuhi kode etik. Jadi dua itu yang menandakan si pers ini pers atau tidak gitu. Kenapa harus dibatasi oleh kode etik? Karena media massa itu terbatas ruangnya, ruang geraknya itu terbatas gitu. Jadi media massa diberi wewenang, kita semua nih wartawan-wartawan diberi wewenang untuk menyampaikan informasi supaya publiknya tahu gitu ya. Misalnya, pandemi ini gimana sih penyelesaiannya? Omikron itu udah berapa sih di Indonesia? Itu publik berhak tahu. Nah, publik nggak punya tangan untuk tahu itu gitu kan. Jadi dipinjeminlah tangan itu kepada media massa. Nah, cuman si media massa ini juga nggak bisa sembarangan. Dia harus jalan dengan aturan-aturan gitu. Karena apa? Karena dia boleh duluan muncul di dalam pemberitaan, di dalam ranah publik ketimbang proses hukum misalnya gitu ya. Jadi dulu saya sering sekali ditanya, itu trial by the press nggak sih memberitain seorang pelaku terorisme terlibat seseorang padahal belum ada pembuktian hukumnya? Nggak perlu gitu, karena kalau media massa itu tugasnya bukan mengadili atau menghukum seseorang. Tugasnya media massa itu ngasih tahu publik gitu kan, bahwa ada teror bom, hati-hati, kantor-kantor pasang metal detektor dong biar nggak sembarangan orang bisa masuk. Jadi gitu. Nah, adapun penegak hukum bisa datang belakangan. Nah, karena kita diberi keleluasaan untuk bisa maju duluan, maka ada batasan-batasannya yang disebut dengan kode etik jurnalistik. Nah, itu bisa panjang kalau kita bicara soal kode etik. Tapi intinya adalah ini yang membedakan. Jadi balik lagi ke pertanyaan Andini, bisakah media bertahan bisa di tengah gempuran informasi di media internet, media sosial dan sebagainya? Ya harus. Bahkan media yang saya sebut tadi harus memanfaatkan jalur-jalur internet itu. Jadi kalau dibandingkan ya, orang tanya media massa versus media sosial, media massa versus internet, itu kayak bandingin koper sama bis gitu loh, sama bis kota gitu. Bis kota itu alat untuk membawa seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Koper itu isinya gitu. Jadi media massa itu harus menyediakan informasi yang baik, koper-koper yang isinya adalah informasi. Karena di dalam bis kota itu bisa sampah, bisa macam-macam. Nah, adapun internet tadi bisnya yang membawa. Nah, sekarang strugglingnya adalah gimana kita bisa memenuhi bis kota itu dengan konten-konten yang baik. Tadi ini udah sebut juga tuh, media sebagai clearing house of information, lalu good quality journalism, bahkan lebih lanjut lagi good quality traffic gitu. Nanti kita akan bicara tuh sampai situ, Najwa pasti jagonya tuh. Jadi traffic yang berkualitas gitu. Jadi bukan orang-orang yang sekedar nyemplungin berita, nyemplungin komen-komen dengan kata-kata yang nggak benar, tapi orang-orang yang memang pengen tahu dan dia menjadi traffic.
Gitu. Nanti ini kaitannya sama modal bisnis nih. Good quality traffic akan menghasilkan bersama good quality journalism akan menghasilkan satu modal bisnis yang lebih baik, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan nggak kejar-kejaran sama klik gitu yang kita kenal sebagai clickbait. Nah, gitu, Din, kurang lebih ya. Kalau gitu aku langsung nyambung ke Kak Nana, karena kalau kita Iya. lihat kan narasi banyak banget nih inovasinya, maupun itu online dan offline gitu yang dilakukan untuk tadi good quality traffic of content. Mungkin boleh di-share Kak Nana, apa aja sih yang udah dilakukan nih, dan gimana, aku nih kadang-kadang amazed ya kalau dengan tim narasi, kok bisa aja mikir gitu, oh mau buat ini, tapi tetap jalurnya adalah jurnalistik gitu loh, dan ternyata jurnalistik can be fun ketika ada inovasi-inovasi seperti yang narasi buat gitu. Boleh di-share nggak tuh Kak Nana? Thank you Dini. Mau nyapa dulu, ada Azul, tadi ada Mas Ignatius, aku lihat ada Bang Usman, Mas Asmito dari Aji. Aku setuju banget sama apa yang Azul bilang, karena memang sekarang itu kalau kita jualan informasi aja, menyampaikan informasi, itu udah nggak laku, Din, dan udah nggak perlu lagi. Semua orang bisa melakukan apa yang dulu biasa dilakukan oleh jurnalis. Kalau hanya sekedar menyampaikan 5W1H, semua orang yang sekarang punya gawai gitu ya, punya akses internet, udah bisa langsung live streaming, langsung live IG, live Facebook, atau apapun. Jadi kalau kita hanya bertahan melakukan apa yang 1,5 abad sudah dilakukan oleh wartawan pada umumnya, ya itu nggak akan lagi relevan untuk publik. Tapi sesungguhnya menurutku teknologi juga menyiapkan jurnalis-jurnalis baru ini dan media-media massa baru ini tools untuk memungkinkan kita memberikan apa yang lebih, dengan big data, dengan berbagai kecanggihan fitur teknologi baik dalam hal editing maupun live streaming. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, ya itu lagi bukan 5W1H, tapi kita bisa menganalisa isu, bagaimana sentimennya, apakah positif negatif. Dengan big data kita bisa memetakan siapa pelempar isu pertama misalnya. Jadi ada banyak hal yang memang ditawarkan oleh teknologi yang memungkinkan wartawan memang sudah lebih step up dibandingkan apa yang selama ini mereka lakukan. Jadi ya pekerjaannya lebih menantang, karenanya skill wartawannya juga harus lebih ditingkatkan, tidak hanya 5W1H. Kembali seperti yang tadi Andini katakan, inovasi-inovasi yang dilakukan di narasi. Kami beruntung karena sebagian besar wartawan kami itu muda-muda banget, Din. Umur 20-an. Kayaknya yang paling tua tuh cuma pemretnya deh. Yang lainnya umur 20-an gitu. Jadi anak-anak muda yang memang sudah terbiasa dan memanfaatkan teknologi itu bagian dari keseharian mereka. Bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk hidup, menyambung hidup tuh yang memang lewat tools teknologi yang mereka pakai. Rata-rata sangat cepat untuk bisa memahami bagaimana menggunakan alat begitu ya. Memperkuat skill-nya itu juga relatif mudah untuk kemudian bisa meningkatkan skill. Dan bagi media digital begitu ya, yang terkadang memang harus kerap kali menyesuaikan dengan relevansi pada platform yang mereka gunakan. Kalau sekarang misalnya contohnya hampir semua platform media sosial mendewakan konten-konten pendek 1 menit, dari mulai YouTube Short, dari mulai Instagram Reels gitu ya, dari mulai TikTok yang hanya 1 menit. Jadi kemampuan wartawan untuk bisa mengemas informasi secara pendek tapi menarik, itu jadi kemampuan yang terus-menerus harus diasah. Dan kita mungkin bisa berdebat seberapa mendalam sesungguhnya informasi atau pesan yang bisa disampaikan hanya lewat 1 menit. Ya, tentu ada informasi yang cukup hanya 1 menit, tapi ada banyak sekali informasi yang butuh disampaikan dengan pendalaman konteks, dengan reportase yang lebih mendalam. Karenanya pilihan-pilihan itu harus juga selalu disediakan. Di narasi misalnya ya, platform utama Narasi Newsroom di YouTube dan juga di Instagram, setiap kali membuat konten kita harus menyesuaikan dengan platformnya yang sesuai. Sehingga kemudian satu konten akan berbeda kalau kita saksikan katakanlah di Instagram, berbeda kalau kita saksikan di TikTok, dan berbeda juga kalau kita saksikan di YouTube. Alternatif pilihan kontennya, durasi waktunya itu juga menyesuaikan dengan relevansi audiens yang memang ada di masing-masing platform. Penggunaan teknologi juga akhirnya menjadi kunci. Saya kasih contoh misalnya investigasi yang dilakukan oleh tim Buka Mata di Narasi. Ketika menggunakan open source investigation atau OSIN.
ketika menyelidiki kasus pembakaran halte begitu. Itu investigasi yang dilakukan semuanya dari kamar produser dan reporter narasi. Ketika mengumpulkan footage satu demi satu dari CCTV yang memang terbuka untuk umum, ketika mengumpulkan gambar dari TikTok, itu sampai produser buka matanya tuh diprotes sama istrinya, kok main TikTokan terus gitu ya. Karena ya betul-betul mengumpulkan satu footage dengan footage lainnya dan kemudian menyambungkan itu menjadi satu cerita yang utuh. Ditambah kemudian dengan reportase, dengan wawancara, dengan investigasi. Tapi lagi-lagi menunjukkan ya, teknologi mengubah begitu banyak, tapi juga memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk mengembangkan skill dan menggunakan daya kreativitasnya untuk menyampaikan informasi yang tepat dan relevan kepada publik yang juga makin lama makin demanding nih. Menurutku itu, Din. Oke. Jadi kalau misalnya dari teman-teman narasi, mereka bisa optimalisasi digital dan memang anak-anak generasi digital juga nih gitu kan, teman-teman yang ada di sana. Nah, aku pengen tahu kalau gitu dari Mas Hasmito. Ini kan pasti sering dengar teman-teman di lapangan itu kondisinya menghadapi serbuan dari berita yang ada di media sosial, kemudian perubahan bisnis model dan sebagainya. Sebenarnya mereka ini nih seperti apa sih Mas laporan yang diterima? Ini kita bicara secara nasional ya. Dan apa concern utamanya dan gimana mereka bisa move on gitu loh dari concern-nya itu? Ya, terima kasih Mbak Nini. Saya menyapa Mas Azul, Mbak Najwa, Mas Kempung, Bang Usman, dan Mas Triagung ya, mungkin barangkali sudah bergabung. Jadi memang kalau di era disrupsi digital ini Mbak Nini, memang ada beberapa orang yang memprediksi profesi jurnalis atau setidak-tidaknya menghilang atau tereduksi gitu ya. Itu beberapa pemikiran seperti itu terus bermunculan ya. Tapi kalau kita belajar dari mulai ditemukannya mesin cetak, terus kemudian ada perkembangan kantor berita hingga internet gitu ya, rasa ketakutan itu memang selalu wajar gitu ya. Profesi ini akan hilang atau tereduksi. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini memang profesi jurnalis ini terus ada gitu ya. Jadi saya menjadi orang salah satu yang optimistis lah. Profesi jurnalis ini tidak akan mati atau menghilang di tengah disrupsi digital ya. Memang seperti yang disampaikan Mbak Najwa tadi, teknologi itu harus kita akui memberikan kemudahan kita ya dalam bekerja ya. Kalau dulu mungkin mengirimkan berita itu harus berbulan-bulan karena harus dititipkan di transportasi atau bis gitu ya. Atau yang kemarin kalau kita lihat ketika ada pemblokiran internet di Papua, itu membuat berita harus dengan SMS gitu ya, 6 kali SMS baru bisa mengirim berita. Tapi harus kita akui dengan internet ini kita lebih mudah gitu ya. Tapi emang pertanyaannya ketika teknologi ini memudahkan kerja-kerja teman-teman jurnalis, semua orang bisa memproduksi informasi gitu ya. Semua orang bisa menjadi jurnalis hari ini. Nah, karena itu harus ada pembedanya menurut saya. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya membuat berita dengan 5W 1H, menyampaikan informasi sama dengan yang disampaikan oleh warga pada umumnya, misalkan ketika terjadi banjir, apa yang dilaporkan teman-teman jurnalis sama dengan yang disampaikan oleh warga, ya lama-kelamaan mungkin orang akan beralih membaca atau mengakses informasi itu dari media sosial gitu ya. Jadi saya pikir harus ada pembedanya. Yang pertama pasti valid ya. Berita yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis itu sudah terverifikasi. Jadi minimal itu pembedanya paling dasar itu. Ada verifikasi dari teman-teman jurnalis. Nah yang kedua, saya pikir yang bisa menjadi pembeda dengan warga yang menyampaikan informasi di media sosial dalam tanda kutip ya, karena ada industri di situ juga. Itu saya pikir ke depan juga teman-teman harus bisa memberikan liputan yang mendalam gitu ya. Memberikan konteks ketika terjadi banjir, teman-teman bisa menjelaskan konteks terjadinya banjir ini kenapa gitu ya. Penyebabnya apa, terus kemudian siapa yang bertanggung jawab, itu dijelaskan dalam liputannya. Jadi ada dua pembeda dengan informasi yang disampaikan warga gitu ya. Nah ini
saya pikir ke depan memang eranya era berita-berita yang sepotong-sepotong gitu ya. Ya. Apalagi kalau mereka beritanya sama dengan yang disampaikan di media sosial, pasti akan tidak akan dibaca gitu ya oleh orang akan lebih membaca di media sosial. Terus kemudian berita yang sepotong-sepotong itu makin lama saya meyakini akan semakin berkurang, tapi akan kemudian digantikan dengan berita-berita liputan yang lebih mendalam seperti di narasi, terus kemudian liputan investigasi yang sekarang banyak dikolaborasikan oleh teman-teman jurnalis dan perusahaan media gitu ya. Nah, peluang berikutnya sebenarnya yang bisa kita mainkan ketika perkembangan digital yang sangat masif ini, tentu sebenarnya selain menjadi penjaga pintu kebenaran ya, kalau sebagai orang yang menggawangi fakta informasi yang sudah terverifikasi, sebenarnya jurnalis atau pers memiliki peluang menjadi penyumbang pengetahuan di masyarakat. Kalau dulu era cetak mungkin kita dibatasi dengan halaman yang sangat sempit, tapi begitu perkembangan digital ini kita bisa memasukkan semua tulisan, audio, visual dan sebagainya, termasuk menggabungkan semua pengetahuan yang ada. Jadi ketika teman-teman menulis banjir, maka teman-teman bisa memasukkan riset dari berbagai sumber dengan sangat kaya di pemberitaannya. Nah ini saya pikir ke depan gitu ya bisa menjadi salah satu penyumbang pengetahuan. Kita tidak akan berkutat dalam diskusi yang berputar-putar saling hujat dan sebagainya sama seperti di media sosial, tapi kita lebih maju ke depan dengan menyumbangkan pengetahuan. Tapi Mbak Dini dan kawan-kawan memang ada persoalan lain kalau kita berbicara bisnis gitu ya hari ini ya. Pendapatan perusahaan media pada hari ini kan sebagian besar berasal dari iklan digital ya. Kalau Mbak Nana dengan narasi Tempo dan mungkin Kompas perusahaan-perusahaan yang besar mungkin model bisnisnya berbeda. Tapi kalau kita melihat kalau Dewan Pers mengatakan ada 40.000 media cyber hari ini, media online hari ini, itu bagian besar pendapatannya dari iklan. Nah, ketika iklan digital ini tergantung atau bergantung dengan algoritma gitu ya, yang mengharuskan clickbait dan sebagainya, ini menjadi persoalan dan menjadi kontraproduktif dengan jurnalisme baik yang kita dorong gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya Aji sebenarnya mendorong ya, ini ada Bang Usman ya, ada Bang Usman Kansong, waktu itu ya sudah kita sampaikan sebenarnya perlu ada riset-riset gitu ya, riset-riset yang secara kualitatif memang sudah disampaikan teman-teman. Teman-teman itu bukan tidak paham membuat berita yang baik, bukan tidak paham membuat berita yang berkualitas, tapi karena dorongan algoritma, mereka kemudian membuat berita yang clickbait, yang bombastis supaya menarik pembaca. Yang sesuai demand gitu jadinya ya Mas ya. Iya, nah ini saya pikir yang perlu kita diskusikan ke depannya. Baik, oke. Nanti ada Bang Usman juga. Oke, kalau gitu aku langsung saja ke Bang Usman nih. Bang Usman, ini kalau misalnya Bang Usman ini sebagai latar belakang, ini dulu big boss aku, big bossnya para reporter. Jadi kalau ngomongin jurnalisme berkualitas, ya itu aku belajarnya dari Bang Usman. Nah sekarang ini Bang Usman melihatnya gimana Bang di tengah kita harus menciptakan sesuatu yang berkualitas, tapi ya tadi kayak Mas Asmito bilang, memang zamannya udah berubah, udah lebih clickbaity, kemudian orang maunya juga yang snack bite konten. Gimana caranya kita bisa menciptakan ekosistem supaya media massa, terutama yang media besar ini nih tetap menjadi sumber informasi terpercaya, mengedepankan konten berkualitas, dan juga tetap bisa flourishing gitu loh bisnisnya, karena itu yang penting juga kan. Gimana cara supportnya gitu kalau dari policy maker dari pemerintah? Iya, Andini terima kasih. Jadi tadi malam juga pertanyaan yang kurang lebih sama dialamatkan ke saya itu waktu launching HPN. Kalau dari sisi kebebasan, memang dari sisi politik kita mengalami kebebasan pers yang saya kira sangat luar biasa sejak era reformasi. Tapi dari sisi industri, dan ini terkait dengan kualitas, kita masih menghadapi tantangan. Saya tidak ingin mengatakan menurun begitu ya. Walaupun kalau dibilang menurun, ya menurun.
tetapi ada juga media yang betul-betul belajar dari disrupsi digital ini untuk meningkatkan medianya. Ya, saya bisa sebut satu persatu, tetapi tidak perlu karena menyebut merek nanti. Karena itu saya kira media memang dari sisi media menurut saya harus merevitalisasi fungsi media sendiri begitu. Nah, kita belajar teori, kalau teman-teman yang mengambil jurusan ilmu komunikasi ini kan sering sekali dan sudah hafal bahwa fungsi media itu ada 4, edukasi, informasi, apalagi kontrol sosial, hiburan, begitu. Nah, saya kira ini harus kita revitalisasi lah. Ini teori klasik sekali, begitu, teori lama yang saya kira perlu kita ubah, tetapi mungkin tidak kita hilangkan, hanya kita tambah saja, begitu. Dan sebagian media di Indonesia sudah melakukan itu. Fungsi edukasi dan informasi tentu saja perlu, ya tetap kita laksanakan. Fungsi persuasi atau mungkin menghibur tetap kita laksanakan. Tapi ada fungsi lain ya, yang ini barangkali bisa melengkapi fungsi kontrol sosial. Apa itu ya? Fungsi korelasi dan fungsi interpretasi. Fungsi korelasi itu menjelaskan hubungan antar peristiwa, sehingga publik bisa menerima informasi baru dan bisa diajak untuk berpikir lebih kritis. Nah, media online umumnya menyajikan informasi tunggal dia. Jangan berharap media online misalnya disiplin untuk melakukan keberimbangan. Bahkan kan ada aturan misalnya delayed confirmation ya, begitu ya, konfirmasi yang tertunda katanya begitu. Ya, ini bisa diisi oleh media mainstream, media arus utama dengan melaksanakan fungsi korelasi. Jadi menghubungkan teks dengan konteks misalnya, itu harus kita lakukan karena ini akan menuntun publik untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, yang lain lagi yang perlu kita revitalisasi adalah atau kita tambahkan adalah fungsi interpretasi. Ya, fungsi interpretasi ini akan membantu masyarakat. Ya, masyarakat ini kan kalau dalam dunia jurnalisme mulai dari yang awam sampai profesor, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu fungsi interpretasi dan profesor pun belum tentu juga paham akan semua peristiwa. Karena itu perlu fungsi interpretasi. Ini akan membantu masyarakat memahami apa yang sedang terjadi dalam sebuah peristiwa. Saya kira contoh terbaik media yang melaksanakan fungsi interpretasi adalah The Economist. Ya, The Economist bahkan nyaris tidak ada kutipan kalau kita lihat. Semuanya seperti dia menulis di sebuah jurnal begitu. Ya, tidak ada kutipan, tidak ada narasumber di banyak beritanya. Itulah fungsi interpretasi dan majalah The Economist saya kira ini adalah majalah terbaik di dunia, oplahnya terbesar, dibaca lebih banyak orang yang sudah mengalahkan Times. Ya, The Economist terbit sepekan sekali, Times sekarang dua pekan sekali kalau tidak salah ya. Edisi akhir tahunnya selalu menarik interpretasinya. Misalnya dia selalu membuat, kalau kita, media kita ini membuat kaleidoskop sukanya gitu kan. Kaleidoskop 2021, tetapi The Economist membuat World 2022 misalnya begitu. Jadi dia sudah menuntun pembaca ke masa depan ya, karena salah satu yang perlu kita kurangi dalam media mainstream adalah terutama koran bercerita tentang masa lalu. Marilah kita bercerita tentang hari ini dan masa depan begitu. Ya, karena masa lalu itu sudah habis oleh online dan oleh TV kan gitu. Apalagi medsos. Nah, menurut saya dari sisi media kita harus merevitalisasi fungsi media itu. Tapi proses revitalisasi itu tidak bisa dilaksanakan oleh media. Betul sekali Andi, ini kalau ekosistemnya tidak kita bentuk. Ya, ekosistem. Sekarang orang bicara ekosistem, bukan lagi kolaborasi. Ya, kolaborasi itu bisa terjadi kalau ada ekosistem. Ekosistem itu dibangun oleh apa? Salah satunya adalah regulasi. Nah, karena itu regulasi menjadi penting. Disinilah peran pemerintah, ya, peran negara, ya, dalam membuat regulasi-regulasi yang ujungnya adalah menciptakan sebuah ekosistem. Ya, kita sedang mendorong publisher right. Itu adalah upaya menciptakan sebuah ekosistem pertandingan yang setara antar berbagai platform media. Apakah antara media besar dengan media kecil, apakah antara media nasional dengan media global. Ini ekosistem pertandingan nanti yang kita ciptakan dalam tanda petik tentu saja ya, supaya setara.
Kemudian mudah-mudahan tahun ini ada revisi Undang-Undang Penyiaran. Ini juga akan menciptakan sebuah ekosistem. Ya, selama ini kan teman-teman di media penyiaran selalu komplain, yang banyak diatur TV begitu, kok podcast nggak diatur, misalnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan revisi Undang-Undang Penyiaran menyangkut itu. Perusahaan bertanding dengan individu-individu. Andi ini dulu memproduksi 1 jam program, ya ini menghabiskan uang 400 juta. Tapi teman-teman selebritas itu yang individual bekerja, dia hanya modal awal 50 juta tetapi bisa meneraut lebih besar. Sementara yang modalnya 400 juta mungkin BEP pun belum tentu dapat begitu kan. Apalagi kalau programnya berkualitas. Kalau programnya sinetron pasti dapat begitu kan. Sekarang kita lagi bicara jurnalisme kan begitu. Jurnalisme berkualitas. Kemudian juga revisi Undang-Undang ITE. Ini adalah sebuah upaya juga ya untuk menciptakan sebuah ekosistem. Nah, itulah peran pemerintah. Tadi saya menyatakan peran media yang harus direvitalisasi dan peran pemerintah. Saya berhenti sampai di sini, Andini. Terima kasih. Terima kasih, Bang Usman. Kita kasih kesempatan untuk menanggap. Ini ada Mas Tri dari Kompas, kemudian juga ada Mas Hukum dari akademisi, Mas Ignatius Haryanto. Saya ke Pak Tri dulu deh. Pak Tri, silakan Pak Tri ditanggapi. Ini karena sudah banyak sekali yang bertanya nih, kami juga masih menunggu, jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan dimasukkan ke dalam kolom Q&A. Pak Tri, silakan Pak Tri. Pak Tri belum, kalau gitu langsung ke Mas Hukum. Silakan Mas Hukum. Yang mana yang mau ditanggapi? Semuanya ini ditanggapi terkait dengan yang kita bahas ini. Silakan. Oke. Ya, mungkin saya mulai dari yang terakhir aja, karena Bang Usman Kansong ngomong tadi tentang revitalisasi media, begitu ya. Kemudian bicara soal ekosistem. Saya kira harus kita ingat bahwa sejauh kita lihat bahwa yang namanya industri media saat ini kan bergerak dalam tidak dalam ekosistem yang sama, kalau boleh dibilang. Ada media yang menggantungkan dirinya kepada iklan, ya, sehingga lalu kemudian yang diproduksi adalah berita-berita yang clickbait, yang membutuhkan pembaca sedemikian banyak. Tapi lalu kemudian ada juga rintisan-rintisan untuk membuat media berbayar, berlangganan, ya. Tentunya dua hal ini berbeda sama sekali. Cara bekerjanya pun juga beda, begitu ya. Mana yang lebih menghasilkan kualitas jurnalisme kita bisa lihat, kita harus buktikan lewat penelitian-penelitian. Tetapi saya mungkin lebih setuju bahwa kalau kita mau menuju kepada jurnalisme yang berkualitas, ya harusnya jurnalisme yang memang didukung oleh para pembacanya, gitu ya. Dalam arti ini mungkin langganan itu akan lebih jelas, begitu ya. Dan saya kira media yang juga mengandalkan diri atau mencoba jalan lewat berlangganan ini juga jangan malu-malu untuk berpromosi. Saya melihat media-media yang sedang menjual soal langganan ini terlalu malu-malu gitu ya. Bahwa tolong dong kami ini dibayar gitu ya. Sebut jelas-jelas begitu ya. Kalau perlu misalnya dalam hari pers nasional seperti itu ya disuarakanlah misalnya. Tolong bantu kami untuk menghasilkan jurnalis berkualitas gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu saya kira masyarakat akan jadi sadar, oh, kalau mau yang bagus memang harus bayar ya. Lah iya memang. Kalau mau dapat berita gampangan seperti itu ya terserah gitu kan. Tetapi kalau ingin mendapatkan yang berkualitas saya kira harus disokong begitu ya. Karena misalnya kita lihat juga kalau tadi mungkin Mbak Nana menyebut soal tentang teknologi dan lain-lain. Banyak teknologi-teknologi baru yang bisa dipergunakan untuk mendukung jurnalisme dan itu tidak murah gitu ya. Berinvestasi untuk drone, berinvestasi untuk menghasilkan orang yang ngerti jurnalisme data, yang mengerti menggunakan artificial intelligence untuk jurnalisme dan lainnya seperti itu butuh investasi semua dan tidak semua media juga mungkin akan bisa melakukan hal itu begitu ya. Nah, kemudian menurut saya juga yang penting untuk disebut bahwa sebenarnya di sini peran dari sebuah litbang dalam media di sini yang saya kira penting ya. Litbang dalam arti adalah saya kira ini kita masih dalam satu fase di mana kita terus mencari perubahan yang terjadi dalam dunia jurnalistik ini sangat cepat begitu ya. Sehingga lalu kemudian menurut saya industri media itu perlu ada sebuah litbang yang kuat untuk melihat bagaimana prospek ke depan media itu ya. Jangan-jangan bentuk media ke depan itu seperti yang sudah digambarkan dalam film Harry Potter, bentuknya hologram.
yang kemudian bisa berganti-ganti beritanya dengan cepat, dengan gambar yang juga bisa cepat-cepat berganti-ganti semacam itu. Who knows, kita nggak tahu ya penemuan seperti apa yang akan muncul dalam 10-20 tahun ke depan, dan seperti apa jurnalisme dalam 10-20 tahun ke depan. Nah, peran dari Litbang ini saya kira penting. Bukan sekedar hanya mengukur tentang misalnya satu berita ini, lalu kemudian dibaca berapa orang, impact-nya berapa, AdSense-nya berapa, dan lain-lain seperti itu ya silakanlah. Tetapi yang melihat secara strategis ke depan itu bagaimana begitu. Dan kalau kita bicara ekosistem, saya punya pertanyaan juga sebenarnya. Kalau hari ini Dewan Pers pernah mengatakan ada lebih dari 40.000 media online, pertanyaannya, apakah itu ekosistem yang sehat? 40.000 itu berapa yang betul-betul bisa hidup, begitu ya? Saya kebetulan karena ikut melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Media Cyber Indonesia, dari situ kita melihat sebenarnya ada gambaran yang miris ya. Dunia media cyber di Indonesia ini, kalau boleh saya secara cepat mengambil salah satu potongan informasinya, sebagian besar media online di Indonesia itu hanya memiliki pendapatan sekitar 25 juta sebulan. 25 juta sebulan untuk sebuah industri media, itu apakah angka yang mengesankan? Sama sekali tidak. Nah, bagaimana lalu kemudian kita melakukan satu ekosistem yang lebih baik begitu ya? Ya, kita jujur-jujuran aja lah. 40.000 itu yang betulan memang media berkualitas itu yang mana? Berapa persen? Ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan terhadap media yang kurang berkualitas itu, yang kita juga tahu praktiknya ada banyak, yang misalnya ya melakukan pemerasan lah, apalah, dan lain-lain seperti itu. Nah, Bung Usman tadi ngomong soal juga penegakan ya, penegakan hukum, lalu kemudian kebijakan dan lain-lain. Bagaimana kita melihat kondisi yang seperti ini? Ya, apakah kita akan membiarkan bahwa ya sudah, ini resiko demokrasi, 40.000 media online ini harus boleh terbit gitu ya? Tapi lalu kemudian kalau kita bicara tentang kualitas jurnalisme, apakah 40.000 ini berapa banyak yang kemudian berkualitas? Saya kira itu dulu. Oke, kalau gitu kita bahas sekarang bersama seluruh narasumber nih. Saya lempar aja pertanyaannya karena juga banyak yang memberikan komentar terkait dengan hal ini. Jadi secara kuantitas banyak, tetapi secara kualitas itu belum tentu oke. Nah, ini kan yang udah ada sama kita nih, oke. Gimana caranya kita ini nih, yang pertama itu membuat ekosistem itu tadi. Karena ekosistem nggak hanya dari pembuat kebijakannya, tapi juga dari para players-nya nih di sini, stakeholders-nya. Gimana caranya nih kita tuh membuat ekosistem yang memang terbuka, kita bisa ngajak semuanya, terutama dari media-media yang sudah punya nama besar. Kemudian juga terkait dengan konten, apakah kita memang sekarang harus selalu ngikutin konten, kita perlunya yang snack bite tadi, atau kita tetap true to ourselves, yang harus ada investigasinya, liputan panjang, karena at the end of the day akan selalu ada audiensnya. Seperti apa kita ngebuat ekosistem yang sehat itu, plus juga saat yang bersamaan tetap dapat cuan bagi para media ini. Mungkin Mas Azul, Mbak Nana, silakan. Karena Mbak Nana ini harus caw 15 menit lagi. Jadi ini waktu kita 15 menit yang sangat berharga untuk ada Mbak Nana. Habis itu gone. Kita cuma sama bapak-bapak ini saja. Silakan kita bahas dulu. Mas Azul, Mbak Nana, saya lempar. Bang Usman, silakan. Silakan. Karena memang membuat liputan investigasi itu mahal, Din. Ya. Semua bapak-bapak yang jauh lebih senior dari sini pasti tahu apa yang tadi Mas Ignatius bilang. Mahal. Bikin investigasi korupsi itu yang pertama mahalnya ya di luar kemahalan alat dan teknologi ya, investasi ke wartawan senior yang punya jejaring, yang punya pemahaman, yang bisa melihat konteks, yang tahu bedanya satu tindak pidana dengan tindak pidana lain, yang punya akses untuk bisa masuk dan mencari narasumber A1, itu kan wartawan-wartawan senior yang tentunya harus kita hargai skillnya kan. Jadi ya membuat liputan investigasi, liputan mendalam itu mahal. Tidak semua media punya kemewahan dalam tanda kutip untuk bisa melakukan itu. Dan kalaupun udah jadi, nyari sponsor liputan investigasi itu susah. Brand-brand tuh nggak ada yang mau deket-deket tuh. Dianggapnya, wah ini terlalu politik. Wah nanti ketarik cebong kadrun nih kalau isu ini. Kalau kita ngangkat sesuatu yang mengkritisi pemerintah, pasti dianggapnya kubu sana. Kalau yang muji-muji dianggapnya buzzer. Jadi memang kompleks nih sekarang kalau memutuskan untuk mengangkat satu liputan investigasi, karena yaitu situasi polarisasi politiknya dan juga biayanya untuk bikin itu mahal. Jadi itu satu kendala yang memang dihadapi semua media,
media-media besar, apalagi media-media baru rintisan seperti tadi kata Mas Ignatius. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nih tiap kali datang seminar, webinar atau workshop soal media di luar negeri maupun dalam negeri, ini pasti pertanyaan itu muncul. Bagaimana menemukan bisnis model yang tepat? Ini kendala yang dihadapi semua negara di semua media, bukan cuma di Indonesia. Ini salah satu topik pembahasan yang paling seru tuh dibahas di luar negeri. Karena memang sampai sekarang sangat sedikit media yang sudah menemukan formula yang pas. Apa sih bisnis model yang pas gitu? Dari mulai licensing, sponsorship, ada yang kemudian bikin event offline, ada yang menggabungkan dengan sosial media marketingnya dimasukkan dan sebagainya. Subscription, berlangganan, ya itu jadi salah satu opsi, tapi sayangnya belum terbukti berhasil. Ada sebagian media yang memang sudah berhasil, yang memang tadi ekosistemnya sudah kuat nih, dan reformasi mereka, disrupsi yang mereka lalui sebelumnya itu sudah memang membuat mereka pada posisi yang memungkinkan mereka menuntut pembacanya untuk membayar. Tapi itu tidak terjadi di semua media, tidak di semua negara, dan sayangnya di Indonesia, menurutku masih agak jauh tuh kita berharap orang mau bayar untuk beli berita, which is sangat sedih gitu ya. Mereka mau bayar untuk Netflix, mau bayar untuk Spotify, tapi ketika kemudian kita minta mereka bayar untuk informasi yang bisa membuat mereka jauh lebih berkualitas hidupnya. Informasi kan tujuannya itu kan, membuat kita hidup lebih berkualitas. Itu masih sedikit. Mendingan nyumbang masjid, Nana. Dan memang ada penelitiannya tuh, Mas Usman. Aku baca tuh. Iya. Jadi orang tuh ketika ditawarin mau nyumbang atau mau bayar, bahkan terhadap media ya, statistiknya nunjukin they would contribute more than they would pay. Makanya kalau kita lihat di Guardian tuh, selesai kita baca, di bawahnya ada tulisan tuh, would you be willing to contribute? Ya. Statistiknya bahkan orang lebih suka nyumbang daripada bayar. Jadi mungkin kita juga bisa pakai itu tuh, Kak Azul, kalau habis nonton, nyumbang dong gitu. Nggak usah malu-malu kan, kata Mas Ignatius. Jadi memang ya pola-pola ini nih yang harus kita pikirin sama-sama nih. Iya. Dan bangun culture-nya itu, bangun culture untuk contribute, untuk informasi, itu mungkin yang juga Mas jadi challenge juga kali kalau misalnya di Indonesia. Mas Azul gimana menurut Mas Azul? Ya, thank you, Din. Jadi menurut saya betul ya tadi ya, memang belum ada satu model bisnis. Tapi kan kita nggak mungkin berhenti gitu ya. Kita tahu bahwa model bisnis yang sekarang, yaitu model bisnis yang mencari traffic, itu sudah banyak yang menikmati cuannya, gitu kalau meminjam Nana tadi. Tapi kita tahu damage-nya juga luar biasa. Damage-nya luar biasa. Saya di Dewan Pers itu mengepalai komisi pengaduan itu kira-kira 500 sampai 600 sampai 700 pengaduan per tahun, isinya karena komplain-komplain seperti itu. Gitu. Jadi dan orang tuh marah gitu, dan bayangkan kalau kemudian, dan ini sudah muncul satu pendapat yang mengatakan bahwa pers kita ini kebablasan gitu. Jadi ada kerinduan untuk balik lagi dia dikontrol aja gitu. Ya, nggak usah dikasih kebebasan kayak begini gitu. Nah, ini yang kita mesti cari jalannya. Tadi udah disebut tuh, ada yang model bisnisnya pakai funding, ada yang pakai berlangganan. Itu semua harus dicoba. Nah, yang satu langkah yang signifikan menurut saya adalah yang sekarang sedang dikerjakan oleh Dewan Pers dan komunitas media untuk menyusun publisher right. Itu adalah satu, Bang Usman juga terlibat di sini, satu gagasan untuk mensetarakan antara media-media dengan platform-platform seperti Google atau Facebook, sehingga ada satu interaksi yang lebih adil, misalnya begitu. Itu salah satu cara. Tapi ketika itu belum tercapai, maka kita harus melakukan sesuatu. Tadi dikatakan bahwa di banyak negara maju, misalnya model bisnis berlangganan atau subscription itu hasil. Ya, betul. Satunya kan, masyarakatnya juga harus masuk yang lebih terdidik itu. Yang lain ada konten yang memang bisa sebagai konten premium. Nah, ini memang merata gitu. Media-media sudah bisa konten premium, konten bagus, diharapkan mau bayar untuk baca, tapi nggak bisa. Yang beritanya adalah berita yang copy paste, satu wartawan itu beritanya bisa muncul di 10 media gitu. Sumbernya cuma satu tuh, si wartawan itu. Aduh, saya itu kalau udah ngadepin begituan antara sedih dan gimana, karena itulah yang terjadi itu. Nah,
sekarang gimana deh kita keluar dari ini semua? Tadi saya sudah sebut soal media sustainability project ya, yang publisher right tadi, ada model bisnis. Yang menurut saya harus kita dorong ke depan adalah, karena kita nggak mau maju sendirian atau sukses sendirian atau cuan sendirian, tapi kita bergerak dalam konteks komunitas pers. Begitu, kolaborasi itu memang nggak bisa terhindarkan. Sekarang tuh nggak bisa lagi orang kerja sendiri gitu. Yang dibikin di seminar ini kan dibikin juga oleh Tempo Institute dalam rangka itu. Nah, kolaborasi itu apa yang bisa dikolabkan gitu ya? Menurut saya ada 4. Satu adalah kolaborasi terhadap konten. Jadi yang kita katakan tadi, media-media yang barangkali belum cukup beruntung punya wartawan-wartawan kelas senior begitu, bisa dibantu. Dan ini sering dilakukan Tempo, sering banget bikin kolaborasi dengan media-media lain luar dan dalam negeri untuk bikin satu investigasi. Yang pertama. Yang kedua adalah kolaborasi dalam hal manajemen dan modal bisnis. Ini juga saya kira harus dikerjakan. Jadi saling bantu, saling menguatkan. Apa bentuknya bisa diatur lah, apa profit sharing, apa revenue sharing, segala macam itu bisa diatur. Yang ketiga adalah kolaborasi dalam hal teknologi. Nah, ini juga banyak yang belum tahu nih. Saya dengar keluhan dari teman-teman di media online begitu ya, yang aduh kita ini udah followernya banyak, reach-nya bagus gitu, tapi tiba-tiba diubah aja algoritmanya secara sepihak, langsung drop semua gitu. Nah, cari model baru lagi gitu. Nah, ini kan masih dicari. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi dalam hal perlindungan hukum. Nah, ini saya mau emphasize sedikit ya, Din. Jadi teman-teman yang bergerak yang melakukan kerja jurnalistik lewat platform-platform digital, itu dalam aturan yang ada, yaitu Undang-Undang 40 tahun 99, belum bisa dilindungi secara hukum. Jadi gini, dulu waktu Undang-Undang 40 itu dibikin, semangatnya adalah kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat. Jadi orang boleh bikin media, sebanyak-banyaknya silahkan. Nggak ada siup, nggak ada license gitu. Yang ada apa? Yang ada adalah kesadaran dari para pembuat undang-undang bahwa ini kalau kebanyakan gimana kita ngontrolnya ya? Gimana kita ngaturnya lah, jangan kontrol lah. Ngaturnya, regulate-nya itu gimana? Nah, terus dibikinlah satu aturan bahwa Dewan Pers itu hanya meregulate, hanya menangani perkara-perkara kalau dia dilaporkan terhadap media yang berbadan hukum pers. Jadi sederhana sekali gitu. Kenapa harus berbadan hukum dan kenapa harus pers? Karena dia nggak boleh anonim. Dengan berbadan hukum dia jadi tidak anonim. Dia jelas kantornya di mana, pemretnya siapa, dan seterusnya gitu. Jadi clear, jelas gitu. Nah, ini yang sekarang masih banyak yang belum yang belum berbadan hukum kayak gini. Jadi saya kalau udah aduh ini tulisan bagus banget, kerja jurnalistiknya oke banget, tapi dicegat di depan dengan badan hukum, udah aduh gimana nih. Sementara di ujung sebelah sana mungkin aparat penegak hukum yang lain yang mungkin menunggu dengan penggunaan undang-undang ITE, KUHP, pasal pencemaran dan sebagainya, itu udah nungguin Dewan Pers nih. Nah, kira-kira itu yang bahaya sekali. Nah, bagaimana dengan media-media sosial atau media digital yang orang-orang di dalamnya menjalankan kerja jurnalistik yang saya katakan di awal tadi, tapi dia tidak berbadan hukum atau tidak tahu berbadan hukum, masuk nggak dalam ranah itu? Nah, kita sempat exercise tuh di Dewan Pers, kita bikin 4 kategori ya lah setelah diskusi panjang gitu. Pertama adalah kerja jurnalistik di media sosial yang merupakan perpanjangan tangan dari media berbadan hukum, gitu ya. Misalnya kayak Kompas, Kompas punya channel YouTube gitu. Channel YouTube namanya Kompas dan badan hukumnya jelas. Jadi bisa dilacak bahwa itu terkait dengan Kompas. Itu masuk dalam ranah Undang-Undang 40. Yang kedua adalah orang-orang di dalam satu media berbadan hukum yang menjalankan satu kerja jurnalistik di media sosial gitu. Nah, ini juga bisa dilacak keberadaan orang ini dan kaitannya dengan media awalnya gitu. Misalnya kalau pakai contoh Kompas lagi, itu Mas Budiman Tanurejo ya, ex-Pemret Kompas, itu bikin channel YouTube gitu. Nah, ini kan bisa dikaitkan. Nah, 2 ini masih bisa nih kita bantu nih dalam hal perlindungannya. Nah, yang ketiga dan keempat nih kita bekerja keras untuk gimana cara, karena belum ketemu. Yang ketiga adalah ex-wartawan atau orang yang dikenal sebagai wartawan senior dan sebagainya, tapi bikin sendiri. Jadi dia nggak punya badan hukum dan dia tidak affiliated dengan media berbadan hukum lainnya, seperti saya contohkan tadi Budiman tadi. Nah, ini udah mulai problem nih. Karena kalau dia dipersoalkan secara hukum, kita nggak nemu basis perlindungannya.
Nah, yang terakhir adalah mereka yang tidak punya pengalaman atau tidak dikenal sebagai orang pers, ya siapapun sekarang bisa bikin talk show, bisa bikin wawancara dan sebagainya, dan tidak berbadan hukum dan tidak terafiliasi dengan media yang berbadan hukum. Nah, 3 dan 4 ini sangat-sangat rawan, sangat-sangat rawan, gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dirangkul nih, terutama kelompok yang keempat nih. Saya nggak mau sebut nama, misalnya ada aktivis yang kelompok keempat yang waduh, followernya tuh udah banyak banget gitu, yang bilang, Mas, saya boleh nggak masuk dalam komunitas pers? Ya boleh, Anda masuk kategori keempat, tapi Anda harus berbadan hukum dulu gitu. Ya gampang sih kalau berbadan hukum, tapi konsekuensinya apa? Nah ini, konsekuensinya adalah Anda harus patuh pada kode etik. Nah, udah mulai begitu disebut patuh pada kode etik, mulai goyang gitu. Kenapa? Karena kalau kita sebut aja salah satu dalam kode etik, konten dan konten berbayar itu mesti dibedain. Gitu. Jadi kalau begitu ada konten berbayar, dia harus sebut di bawahnya konten ini disponsori oleh. Nah, mau nggak tuh teman-teman di kelompok keempat menyatakan itu? Wah, langsung cuannya langsung drop tuh kalau dia harus sebut begitu, gitu, para influencer dan sebagainya. Nah, ini tantangan. Nah, kalau kita bisa rangkul ini semua, Andini, saya kira insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kira-kira, Din. Oke, ini sebelum ini kita masih ada 3 menit terakhir sebelum kita farewell ke Kanana. Kanana mungkin boleh, ini mumpung ada Bang Usman, ada Mas Hasmito, ini ada teman-teman juga nih yang peduli banget terkait dengan jurnalisme yang berkualitas. Kira-kira kalau dari Kanana, dari narasi ini sebagai digital media yang sekarang nih udah fanbase-nya tuh udah besar, audience base-nya besar. Kira-kira gimana masukannya supaya kita nih tadi mungkin ya yang terakhir kata Mas Azul, kita bisa ngerangkul karena nih orang-orang yang tadi disebut dengan Mas Azul nih bisa dikatakan juga jadi punya masa yang percaya dengan mereka. Tapi apakah itu sebagai sama dengan kode etik jurnalistik, itu juga perlu dipertanyakan. Nah, gimana nih supaya kita tuh bisa lebih bisa sehat gitu nih ekosistem ini? Aku tertarik yang tadi Mas Azul bilang kolaborasi dan dikembangkan Mas Usman menjadi ekosistem gitu ya. Karena misalnya berangkat dari dari Project Multatuli yang kemarin. Itu menurutku satu study case yang menarik. Ketika sempat webnya nggak bisa diakses, kemudian ada sejumlah media kemudian terpantik untuk gitu, merepublikasi karya jurnalistik itu di laman mereka masing-masing. Ya. Menurutku ini bisa jadi ada 2 hal yang bisa ditarik tuh dari contoh kasus itu. Yang pertama, aksi kolaborasi ini penting dipelihara, mengingat sebetulnya setiap redaksi punya relatif ancaman yang sama nih. Apalagi kalau tercatat kan bahwa sebetulnya frekuensi dan ragam serangan digital ini kan kian bertambah dari berbagai aktor ya, not necessarily ini aktornya aktor negara, tapi dari berbagai aktor. Serangan terhadap media itu muncul dan karenanya terutama buat mereka yang bersuara kritis. Jadi solidaritas dari segi itu dan bisa kita lihat terjadi di Project Multatuli itu satu hal. Yang kedua memang menurutku kolaborasi ini terbukti berdampak, mampu mengungkap persoalan publik yang besar gitu. Dan sisi lain juga memiliki peluang keterbacaan publik yang lebih luas kan, karena masing-masing media tentu punya ceruk audiensnya masing-masing. Jadi menurutku ini satu hal yang bisa terus-menerus kita upayakan bersama begitu ya, kolaborasi, liputan investigasi bersama-sama, dan tidak hanya terbatas sebetulnya pada sesama media, tapi ke NGO, kepada aktivis, kepada tadi Andi dibilang kepada konten kreator, kepada influencer bahkan. Jadi menggunakan apa yang terbaik dari skill masing-masing, meramu itu dalam satu, kalau ekosistem langsung baku, jadi tuh agak susah tuh. Ya, harus dimulai dari skala kecil-kecil menurutku, dari kolaborasi kecil sampai kemudian kita bisa menemukan satu pola untuk membuat itu lebih ajak dalam sebuah ekosistem. Kalau ekosistem kan rata-rata udah harus jelas begitu ya. Tapi kolaborasi based on project menurutku itu bisa jadi salah satu awalan baru gitu ya, untuk kemudian yang pertama membuat kualitasnya menjadi lebih lebih baik, keterbacaannya atau kepemirsaannya, audiensnya menjadi juga lebih luas, dan yang ketiga menurutku yang paling penting menjadi semakin meyakinkan audiens untuk mencari informasi lewat pintu yang dijaga oleh jurnalisme. Right, yeah. Karena kita nih hampir nggak ada pintu nih. Kalau dibilang dulu jurnalis itu gatekeeper,
Wong sekarang pintunya kebuka, nggak ada pintu. Jadi apa yang mau dijaga gitu, pintunya semuanya udah blong. Dan kita kan juga nggak bisa berharap atau nggak bisa mungkin memasang pintu-pintu itu lagi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meyakinkan publik untuk masuk ke ruangan itu lewat pintu yang dijaga oleh jurnalis. Sehingga tadi fungsi jurnalisme sebagai authenticator, sense maker, terus tadi yang Mas Usman sebutkan bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga memberikan prediksi, memberikan konteks, fungsi-fungsi lebih dari jurnalisme yang bisa kita tawarkan dan membuat publik jadi mau yakin mendapatkan informasinya lewat sumber-sumber yang memang terpercaya. Gitu mungkin. Baik. Oke, Kak Nana, thank you banget. Ini udah jam 5 lewat, aku udah janji ya. Pokoknya sesuai dengan janji awal, jam 5. Terima kasih, mohon maaf karena berbarengan ada acara lagi. Senang banget bisa ketemu virtual. Terima kasih banyak teman-teman. Mas Terima Kuku. kasih, sampai jumpa lagi. Tapi yang lainnya tetap bersama kami. Teman-teman yang lain tetap bersama kami karena ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung ke Bang Usman tadi nyambung dari kata-kata Kanana soal gatekeeper ini gitu. Ini untuk bisa membangun apa ya? Tadi kalau kita nggak mau pakai ekosistem tapi kolaborasi yang lebih sehat dan semuanya harus dirangkul. Karena kan hak juga kebebasan bersuara kan itu yang kita jaga di sini. Gimana caranya ini nih tapi tetap ada yang jagain Bang. Karena kalau enggak, nih sekarang orang ya jujur aja kalau ditanya lebih percaya sama Arif Zulkifli apa Deddy Kobusier, mungkin orang akan jawab Deddy Kobusier. Cuman for the sake of dia lebih baik nonton. Tapi apakah dia sesuai dengan kode etik jurnalistik? We don't know. Kita belum tentu juga gitu. Nah itu gimana cara kita ngejagainnya tanpa harus bener-bener kayak penjara juga gitu loh Bang. Kita juga nggak pengen kan ini akhirnya jadi disekat-sekat juga. Itu satu. Kemudian nih nyambung ada pertanyaan lagi nih Bang. Dari audiens gimana juga caranya kalau misalnya nih saking banyak yang masuk nih aku jadi bingung nih Bang. Ini soal orang-orang yang misalnya punya media di daerah. Medianya mungkin media kecil, tapi karena sekarang karena berkembangnya pesat sekali, akhirnya tertimpa lah dengan media-media yang besar. Apakah seharusnya mungkin kolaborasi itu juga dibangun dengan media mainstream yang besar yang ada di ibu kota supaya supaya informasinya mungkin lebih bisa menjalar kemana-mana gitu dan juga bisa merangkul lebih banyak lagi. Silakan Bang. Iya, kolaborasi tentu saja bisa dilaksanakan oleh teman-teman media, ya teman-teman media. Tadi ada yang mengatakan, saya lupa tadi, sambil menunggu undang-undangnya, misalnya publisher-nya itu rampung, ya marilah kolaborasi kita lakukan. It's fine begitu kan. Tetapi kolaborasi yang seperti ini kan sifatnya voluntarily, apa itu kesukarelaan begitu kan. Ya. Kalau dia lewat ekosistem, dia akan bersifat mandatori gitu loh. Ya, akan bersifat mandatori. Nah karena itu, ekosistem atau lewat regulasi inilah yang akan jagain itu tadi. Saya tadi sudah contohkan misalnya bagaimana nih untuk mengatur pertandingan individual yang membuat konten di podcast dengan media penyiaran misalnya. Ya di forum Pemret saja kemarin juga berdebat, bahkan Deddy Kobusier sudah terbuka kan menantang TV kan misalnya. Ini kan apa namanya perlu dibangun sebuah ekosistem lewat regulasi misalnya. Saya tidak tahu kontennya seperti apa, tetapi ada yang berharap bahwa nanti revisi undang-undang penyiaran itu akan mengatur ini begitu ya. Akan mengatur ekosistemnya seperti apa. Misalnya tadi yang Mas Agil sampaikan harus berbadan hukum. Dan ketika harus berbadan hukum harus ada etika. Ya, harus ada etika. Contoh misalkan siapa itu yang soal jin buang anak itu, ini kan minta diperiksa dengan undang-undang pers, ya. Tetapi jadi perdebatan apakah itu produk pers atau bukan, begitu kan? Nah, jadi tetap dipakailah mungkin undang-undang ITE, KUHP dan lain-lain. Ya, ini kan memang ya disitulah tafsir hukumnya nanti akan bekerja, ya. Dan tafsir hukum memang bisa berbeda-beda begitu. Ya. Nah. Yang lain lagi misalnya tadi dikatakan tentu saja undang-undang pers membentuk sebuah ekosistem yang memberi kebebasan kepada siapapun untuk mendirikan sebuah media, ya, tetapi medianya itu harus berbadan hukum.
Lalu bagaimana kalau 40.000? Apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit? Maka ada ekosistem yang sebetulnya bisa bekerja, bagian dari ekosistem itu. Apa itu? Verifikasi Dewan Pers, gitu kan? Ya, verifikasi dari 40.000 itu berapa sih sebetulnya yang layak dikatakan media yang sehat dan menjunjung jurnalisme yang baik begitu. Nah, artinya sebetulnya sudah disiapkan bagian ekosistemnya untuk dalam tanda petik memverifikasi, bukan tanda petik, mengurangi dalam tanda petik, artinya lewat verifikasi. Ya kan tidak boleh kita bunuh dia begitu kan, secara semena-mena, tetapi melalui mekanisme yang juga diatur oleh undang-undang. Apa itu? Verifikasi kan begitu. Dari verifikasi itu kan akan ketahuan, kita umumkan. Kita kan cuma mengumumkan kepada media, kepada khalayak. Ini loh jumlah media yang terverifikasi Dewan Pers gitu kan. Dari situ masyarakat kemudian tahu dia, oh saya nggak maulah baca media yang tidak terverifikasi. Kenapa tidak terverifikasi? Ya monggo, banyak persoalannya. Artinya apa? Kita bisa hidupkan, kita tingkatkan ya verifikasi ini biar lebih cepat. Memang tentu saja Dewan Pers punya kendala. 40.000 nggak mudah loh itu verifikasinya kan. Belum kalau udah di ujung-ujung dunia itu. Tetapi paling tidak ekosistem sudah menyiapkan itu begitu loh. Ya, sudah menyiapkan itu. Ya saya kira media daerah yang sudah lama tentu saja bisa, sekali lagi kolaborasi bisa dilakukan dengan media nasional begitu kan, atau yang banyak dilakukan inisiatif, dan sekali lagi kolaborasi itu sifatnya inisiatif bukan mandatori begitu kan. Sama dengan misalnya platform global ini kan berkolaborasi juga dengan media-media nasional ya dalam berbagai hal, fact check misalnya dan lain-lain begitu. Ya tetapi kita harus periksa hubungannya seperti apa ini. Hubungannya bersifat inisiatif atau sebuah mandatori. Nah, untuk menjadi mandatori maka harus ada undang-undang. Apa itu? Publish right-nya. Artinya bukan kesukarelaan tapi kewajiban. Ya kira-kira seperti itu. Bukan CSR dia. Ya bukan CSR, ya bukan sekedar membantu. Kalau seperti itu akan terjadi seperti yang dulu-dulu. Dulu kan kita tahu banyak misalnya Surya Paloh membeli beberapa koran ya. Artinya itu membantu kan di daerah-daerah begitu. Tapi tidak berlangsung lama begitu. Kemudian radar dan lain-lain. Juga yang lain-lain. Akhirnya karena ini adalah inisiatif begitu yang sifatnya kolaboratif tadi, dia tidak langgeng. Tapi kalau ekosistem dia akan lebih langgeng. Bahwa masih ada persoalan dengan ekosistem, mari kita periksa. Apa komponen ekosistem itu yang perlu kita tingkatkan lagi begitu. Kira-kira begitu, Andini. Mas Asminto mau nanggepin? Ya, Mbak Andini, kalau berbicara data, sebenarnya kita itu komunitas pers itu tidak punya data yang benar-benar valid gitu ya. Jadi kalau misalkan Dewan Pers mengatakan ada 40.000 media yang harus diverifikasi, sebenarnya itu bukan data yang benar-benar valid, tapi perkiraan yang sebenarnya juga tidak ada dasar yang pasti gitu ya. Hanya memperkirakan di wilayah ini ada berapa media, terus kemudian di total ketemulah angka 40.000 sekian gitu. Jadi itu satu gitu. Karena kalau kita lihat data di Dewan Pers sendiri per hari ini kalau tidak salah baru sekitar 10.000 media cyber ya yang mendaftarkan verifikasi di Dewan Pers. Artinya memang kita ada persoalan tentang data gitu. Jadi ini juga kemudian menjadi lebih sulit lagi karena kita juga tidak memiliki riset sebagai dasar membuat regulasi yang baik tadi ya. Tadi kalau misalkan Bang Usman berbicara soal regulasi untuk membuat ekosistem, tentu berbeda dengan negara-negara lain seperti Inggris yang sudah memiliki riset. Misalkan ketika kita berbicara iklan digital, mereka ada riset yang dilakukan oleh Plum gitu ya. Itu terlihat kue iklannya lari kemana saja gitu. Terus kemudian kita juga tidak punya riset misalkan dampak dari algoritma terhadap profesionalisme teman-teman jurnalis. Jadi ini hanya secara kualitatif saja kita rasakan, tapi tidak benar-benar kita memiliki riset untuk itu. Nah ini kemudian menjadi persoalan ketika misalkan dalam membuat regulasi itu ketika berbicara siapa yang bisa bernegosiasi dengan platform gitu ya. Kalau di Australia kan media yang harus memiliki revenue sekitar 1,5 miliar baru bisa bernegosiasi dengan platform. Jadi tapi kalau memang Indonesia, harus sedetail itu gitu Mas Asminto.
Harus sedetail itu ketika kita tuh mau ngomongin itu Iya. klasifikasi itu tadi supaya lebih Ketika- enak gitu ngaturnya. Ya, ketika kita ingin mencari sebuah jawaban atau solusi atas persoalannya, tentu kita harus paham masalahnya terlebih dahulu gitu ya. Nah ini saya pikir memang riset-riset ini perlu didorong dari para peneliti, tapi ini kan persoalan biaya juga ketika melakukan riset. Jadi memang pemerintah saya pikir bisa mengambil peran untuk membuat riset-riset di bidang pers gitu ya. Terus kemudian Baik. eksperimen dalam mencari model bisnis, jangan berhenti di ngomongin iklan digital saja gitu ya, karena diskusi di teman-teman komunitas pers ini sebagian besar berhenti persoalan iklan digital saja, tapi model bisnis yang lainnya seperti langganan, terus kemudian non-profit dan sebagainya itu juga kurang gitu diskusinya. Nah ini saya pikir yang perlu dilakukan. Satu lagi, jadi dengan adanya itu para media juga akhirnya bisa ada jadi basis gitu kan. Nih gue mau bisnis modelnya kayak apa nih? Ini gimana nih audience base-nya akan seperti apa ketika gue mau melakukan inovasi ini gitu misalnya. Itu akan lebih membantu gitu. Oke, kalau gitu aku langsung lempar ke Mas Kukum. Tanggapin Mas Kukum. Kayak gitu perlu nggak nih? Memang harus ada base-nya dulu. Untuk kita tuh sebelum kita bikin aturannya atau sebelum media juga mulai terus berinovasi tapi ya ada kemungkinan juga belum tentu berhasil, emang harus ada ininya dulu nih, risetnya dulu yang lebih mendalam terkait dengan ini. Silakan. Ya, terima kasih Andini. Betul, persis. Saya setuju yang dikatakan terakhir itu bahwa perlu kita melakukan riset. Dan saya sebenarnya juga ingin menekankan bahwa apapun yang kita dengar dari formulasi yang kita dengar dari tulisan-tulisan di luar negeri dan lain-lain seperti itu, tidak serta-merta kita bisa adopsi begitu saja, begitu ya. Kita harus lihat juga misalnya kondisi di masyarakat kita sendiri seperti apa, lalu kemudian industri medianya sekarang juga nih seperti apa, begitu ya. Misalnya begini, dalam dunia akademis itu dikenal dalam situasi sekarang ya, ada satu istilah yang disebut sebagai hyperlokalisme. Jadi bagaimana kita memanfaatkan lokalitas kita ini untuk kepentingan media. Saya membayangkan secara sederhana, ini baru dugaan saya saja. Misalnya hiperlokalisme ini bisa kita lekatkan dengan misalnya kota-kota di mana memiliki kesebelasan-kesebelasan. Kita tahu fanatisme kesebelasan oleh para fansnya itu kan luar biasa. Persibaya, Persib, Persija dan lain-lain seperti itu. Bisakah kemudian media-media lokal di tempat-tempat itu membangun kedekatan sedemikian rupa, ya, dengan masyarakatnya untuk kemudian memunculkan fanatisme semacam ini, begitu ya. Dan untuk sampai ke sana, saya kira media memang perlu menjadi problem solver, ya. Apa yang menjadi masalah di masyarakat setempat, dan lalu kemudian apakah media bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Misalnya katakanlah masalah lingkungan hidup, masalah sampah dan lain-lain seperti itu. Kalau media bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun satu concern bersama dan kemudian mencari solusi bersama seperti itu pelan-pelan, saya kira. Jadi kalau pakai bahasa media yang lain, ini kan audience engagement sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana audience engagement ini kita kaitkan dengan problem solving yang dibutuhkan di masing-masing daerah. Tentu saja kondisi masing-masing daerah beda-beda seperti itu, begitu ya. Nah, bagaimana kita mencoba, begitu ya. Sebenarnya di sisi yang lain, sementara kita mungkin masih mencari model bisnis yang mungkin beda-beda di masing tempat, sebenarnya ini juga ruang di mana kita bisa bereksplorasi, kita bisa bereksperimen dengan macam-macam inisiatif, begitu ya. Dan kita coba lihat apakah ini bisa berjalan. Mohon maaf kalau saya katakan banyak media-media di daerah itu kerap kali lalu kemudian memandangnya ke Jakarta, gitu ya. Bagaimana itu, kalau itu nggak selalu benar, kenapa Mas untuk memandang ke Jakarta? Karena misalnya kalau kita mencari kue itu ada di Jakarta, saya kira itu akan kita hanya menemukan remah-remah saja gitu. Kenapa tidak untuk melihat kembali balik ke potensi-potensi yang ada di daerah tersebut gitu ya. Misalnya banyak tempat pasti punya potensi kuliner, banyak tempat punya potensi untuk pariwisata dan lain-lain seperti itu. Apakah itu sudah dimaksimalkan? Ya, nah hal-hal seperti ini yang saya kira kemudian supaya lalu kemudian media-media daerah ini juga jangan terlalu banyak bergantung kepada bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu. Sehingga lalu kemudian membuat independensi mereka menjadi kurang gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan kreativitas ini
Ya tentu saja mungkin buat saya lebih mudah bicaranya dibanding dengan mengerjakannya gitu ya, tetapi paling tidak coba ini bisa dilakukan. Saya kira itu. Baik. Oke, ini kita ngomongin tadi bisnis. Ini penonton kita banyak kan sebagai reader atau audience gitu. Jadi mereka, oke, bisnis terserah itu urusan media masing-masing, tapi kita butuh konten yang berkualitas. Kita butuh sesuatu inovasi apa nih dari apa yang kita bisa baca, apa yang bisa kita tonton gitu. Ini salah satunya kalau ngomongin kualitas adalah soal independensi. Ini pertanyaan sebenarnya untuk Bang Usman, tapi aku pengen dibahas juga kepada seluruh narasumber dan juga penanggap di sini. Ini banyak banget hoax di media sosial. Gimana kalau jurnalis itu bisa meyakinkan masyarakat, jurnalis atau media di sini. Ini pasti Mas Azul juga banyak ceritanya nih soal ini. Bahkan Setempo pun juga tetap jadi target gitu kadang-kadang kan. Bagaimana media tuh bisa ngimbangin dan meyakinkan masyarakat kalau produknya inilah yang memang yang benar tuh seperti ini. Ini sebenarnya agak susah juga ya bagaimana meyakinkan, itu sebenarnya lebih personal gitu, lebih subjektif saat ini kan. Tapi gimana kita tuh bisa apa ya, paling tidak bisa membedakan bahwa kita adalah memang ya itu tadi clearing house of information, not only like pemberi informasi. Silakan Bang Usman dan saya lempar ke yang lain. Silakan Bang. Kita tentu saja memberitahukan ke masyarakat bahwa jurnalisme kita berkualitas ya lewat produk, lewat konten, bukan lewat iklan kan. Produk Tempo berkualitas loh, produk Kompas berkualitas kan, tidak begitu. Tetapi outputnya seperti apa. Dari situlah masyarakat akan menilai. Cuma kan persoalannya bagaimana media membuat konten yang berkualitas. Ya, saya kira saya tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang saya sebut tadi, revitalisasi fungsi media. Ya, revitalisasi fungsi media, pakem-pakem dalam dunia jurnalistik ya harus dipatuhi. Ya, harus dipatuhi. Misalnya apa? Disiplin verifikasi. Ini kan yang sudah mungkin berkurang di antara kita. Ya, apalagi kalau didorong kecepatan, ya didorong kecepatan, terutama untuk media-media online. Ya demi mengedepankan kecepatan ya bahkan running stake satu televisi saja itu pernah salah soal teroris misalnya begitu kan. Ini media mainstream yang mengikuti pola media baru begitu loh. Nah persoalannya kan sekarang ini banyak media mainstream yang mengekor media baru. Ya muncullah macam-macam istilah, ada instant journalism lah, clickbait journalism lah, seperti itu. Dengan enteng misalkan media mainstream mengutip tweetnya pejabat, begitu kan. Padahal mungkin pejabat itu bukan termasuk orang yang sulit didekati, diwawancara, bisa angkat telepon, bisa lain-lain. Iya kalau tweetnya itu betul, ya sekarang kan banyak juga tweet-tweetan gitu kan. Tweet pejabat itu biasanya kan dibikin oleh timnya juga, bukan oleh dia itu. Kadang-kadang yang belum tentu pas benar dengan apa yang diinginkan oleh dia. Nah, saya kira media. Kecuali Donald Trump ya Bang Usman. Kalau iya, Donald Trump benar dia. Betul. Jadi media saya kira harus kembali ke kitoh kalau bahasanya NU begitu kan. Dengan apa ya kembali ke yang sering disebutkan 9 Elements of Journalism, Bill Kova ini nabinya kan begitu kan. Nah, jadi kembalilah ke situ, misalnya jadilah kembali sebagai pelopor. Namanya juga media mainstream, media arus utama. Masa ikut arus orang lain sih gitu? Masa ikut arus media baru? Saya kira itu prinsipnya, detail-detailnya saya kira bisa banyak. Nah, interpretasi tadi, korelasi, fungsi korelasi dan interpretasi adalah bagian dari clearing house juga. Jadi clearing house jangan dibayangkan hanya dalam bentuk misalkan fact check begitu kan? Ya, tetapi juga yang disusun secara terencana dengan agenda setting begitu loh. Ini bisa juga menjadi clearing house. Kita ini kan kadang-kadang juga sudah mengabaikan agenda setting ya. Berapa banyak sih sekarang rapat-rapat di redaksi dalam menyusun agenda setting? Mungkin enggak, pokoknya ketemu di jalan ambil. Kalau bahasa Pak Surya Paloh itu ini kan kita sering banyak gathering news, tapi making news itu jarang kita. Ya, jadi kalau bahasa Pak Surya Paloh itu kalau gathering news itu menunggu tai hanyut katanya begitu kan, ya, lewat terus diserok begitu kan. Nah ini kita harus kembali ke making news. Jadi berita itu harus dibuat, tapi bukan mengada-ngada ya, bukan mengada-ngada. Kalau mengada-ngada namanya hoax kan itu begitu. Tapi memang dia adalah fakta, dia adalah fenomena yang perlu diangkat oleh media. Nah saya kira dengan begitu maka media akan menghasilkan produk
yang berkualitas, masyarakat memahami karena masyarakat membaca sering begitu, dan ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada media. Ya syukur alhamdulillah kan Edelman kemarin kan menyebutkan kepercayaan publik kepada media ini kan meningkat, ya meningkat. Tahun lalu juga meningkat. Ya meningkat mungkin salah satunya karena memang media mulai menampilkan jurnalisme berkualitas, di samping media sosial itu banyak menampilkan hoax. Begitu Andini. Baik, silakan. Saya minta narasumber yang lain untuk menanggapi. Mas Nito, Iya. Mas Azul, silakan Mas Azul, silakan. Aku komentar ya, Adin. Silakan Jadi dong. kenapa pertanyaan besarnya kan kenapa media massa atau media arus utama atau apapun namanya, kerja jurnalistik lah dalam Ya. pengertian yang saya katakan di awal tadi itu tetap penting di tengah maraknya media sosial, influencer, buzzer dan sebagainya. Sebetulnya kan begini, media dengan perangkatnya, dengan mesin yang bernama newsroom itu kan mengikhtiarkan fakta. Jadi dia bekerja dengan segala hambatan, tantangan dan macam-macam itu untuk mencapai mengikhtiarkan fakta. Nah, fakta itu nanti akan membentuk truth atau kebenaran. Nah, truth itulah yang kemudian memberikan sumbangan kepada trust gitu ya. Jadi trust di dalam masyarakatnya bisa terbangun. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini paling tidak dalam dua dekade terakhir trust itu terus-menerus merosot dari waktu ke waktu. Nah, media mestinya kan memainkan peran itu, gitu loh. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mencoba mencari fakta dengan melakukan verifikasi, cover both side, check and recheck. Nah, semua istilah itu kita masukin di situ supaya dia benar. Ini yang menurut saya harus diupayakan oleh media. Nah, sayangnya memang dikatakan Usman tadi, begitu banyak media yang mengapung saja di antara keramaian ini begitu. Jadi dia nggak punya agenda setting, nggak punya disiplin verifikasi dan sebagainya. Nah, terus tadi di awal kita juga bicara tentang gimana sih ini semua diatur atau dikelola begitu. Saya khawatir betul kalau kita sampai pada satu pendapat bahwa media kebablasan. Dan dengan demikian kita bernostalgia terhadap masa lalu di mana media itu bisa ditutup, media itu bisa diberi. Ini suatu kemunduran kalau kita berpikir begitu. Meskipun kita juga harus mengatakan bahwa ini satu kritik kepada kita di komunitas media. Nah, karenanya verifikasi media massa yang dilakukan oleh Dewan Pers itu adalah upaya untuk melakukan pendataan terhadap media-media yang ada di Republik ini. Pendataan loh, dia bukan perizinan gitu. Karena di Undang-Undang 40 itu nggak ada tuh perizinan, tuh nggak ada gitu. Jadi selalu patokannya adalah Badan Hukum Pers itu aja gitu. Nah, yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan pendataan, dengan verifikasi adalah dua kan, yang seperti sudah kita ketahui. Verifikasi administratif, perusahaannya, PT-nya apa dan sebagainya, dan verifikasi faktual. Jadi ada orang atau perwakilan Dewan Pers yang datang melihat langsung, dan itu yang diperiksa itu banyak banget. Sampai ke slip gaji aja ditanyain gitu, untuk memastikan bahwa si wartawannya itu ada, wartawannya itu digaji dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sosoknya itu ada gitu. Nah, apakah yang belum terverifikasi faktual maupun administratif itu nggak boleh bekerja? Nggak bisa. Tetap mereka harus boleh bekerja. Kalau dipakai lagi aturan, oh yang tidak terverifikasi tidak boleh eksis gitu ya, tidak boleh bekerja sama sekali, kita kembali lagi ke rezim yang lama, yaitu memberangus kebebasan. Nah, yang nggak boleh, yang apa konsekuensi atas verifikasi itu tadi disebutin, dia muncul di dalam website Dewan Pers. Oh, ini yang terverifikasi. Informasi itu saja gitu. Nah, persoalannya adalah banyak kawan-kawan kita di daerah, terutama pemerintah daerah dan sebagainya, yang punya anggaran sosialisasi yang tidak besar, diserbu oleh begitu banyak media yang minta alokasi untuk iklan, untuk beli majalah, beli korannya, dan seterusnya. Gitu. Nah, mereka menjadikan verifikasi Dewan Pers ini sebagai tools. Gitu. Jadi kalau ada 100 media di daerahnya, dia tersaring tuh dengan verifikasi ini gitu. Ya. Oh, yang terverifikasi 20, jadi yang saya kasih iklan 20 aja ya, yang 80 nggak usah. Nah, di sini kemudian terjadi segregasi dengan sendirinya. Dan itu sebenarnya tidak diniatkan oleh Dewan Pers. Yang diniatkan oleh Dewan Pers adalah masyarakat menilai, oh, media ini terverifikasi, bendanya ada, kantornya ada, pemret dan wartawannya ada,
dan karenanya beritanya mestinya bisa jauh lebih dipercaya ketimbang yang abal-abal yang nggak ada namanya yang anonimus tadi. Nah, gitu. Cuman ada konsekuensi tadi itu. Nah, sehingga sekarang memang bagusnya adalah media itu berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri. Ya, nah, tantangan buat Dewan Pers adalah gimana bisa melayani itu semua, terutama karena ada kewajiban verifikasi faktual. Jadi datang ke satu-satu ke lokasi. Gitulah kira-kira gambarnya, Din. Baik, oke. Ini kita mungkin bahas ini juga rame ini tadi nih. Ini karena menarik yang kita bahas sempat kalau misalnya orang ikut berkontribusi. Ini perlu kita bahas karena saya pengen nanya dulu nih teman-teman yang hadir di sini, ada sekitar 200-an orang yang bersama kami. Coba angkat raise hand kalau Anda mau berkontribusi untuk informasi yang berkualitas. Coba raise hand deh, diklik buat Anda yang mau kontribusi berapapun itu. Mau 1.000, 5.000, 500.000, adakah yang mau berkontribusi? Saya mau lihat partisipan yang raise hand ini berapa banyak. Oh, oke, cukup banyak yang raise hand. Banyak. Banyak sekali kok. Oh, banyak banget. Oh, counting 70-an lebih. Oke. Sekarang saya tanya. Bisa langsung ditagih nih, Din. Makanya sekarang saya tanya nih teman-teman, coba raise hand-nya diturunin lagi. Kalau minimal harus bayar 10.000. Mau nggak teman-teman? Mau nggak untuk minimal bayarnya 10.000 untuk mengklik Tempo, mengklik narasi, apapun itu yang ada di media untuk informasi yang berkualitas. 10.000 aja. Satu artikel, satu konten. Oke, lumayan. Slowly naiknya pelan-pelan, masih mau bayar, berarti berarti memang ada demand nih sebenarnya untuk orang itu tuh sebenarnya mau berkontribusi itu. Nah, apakah mungkin ini yang bisa kita exercise gitu ke depannya, Mas Asnito? Gimana? Silakan, ini menanggapi aja nih kalau misalnya dari penonton kita saat ini mereka oke gitu. Ini apakah bisa di-exercise seperti ini untuk konten berkualitas? Ya, Mbak Andini memang soal langganan berita ini memang atau berita berbayar ini kan masih baru ya di Indonesia ya. Sekelas Tempo sekalipun waktu itu pernah membuat donasi ya Mas Azil ya. Itu juga dapatnya belum banyak gitu. Tapi ini saya pikir awalan dan ke depan masih perlu diuji coba secara terus-menerus gitu ya. Jadi kita memiliki keyakinan lah kalau misalkan nanti banyak tantangan di media mainstream, terutama teman-teman industri pers, tentu masih ada harapan yang lain gitu ya, media-media non-profit, jurnalisme warga, yang ini bisa didukung secara bersama-sama oleh publik gitu ya, tentu dengan konten yang berkualitas. Nah, tapi saya ingin kembali membahas soal badan hukum Mbak Andini dan teman-teman. Ya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Azul, ini kan ada persoalan peraturan harus berbadan hukum gitu ya, bisa PT, yayasan ataupun koperasi gitu. Tapi bagaimana dengan media-media yang menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas tapi dia tidak berbadan hukum gitu ya. Saya pikir ini perlu dipikirkan bareng-bareng. Nah, ada jalan tengah sebenarnya, ada jalan tengah yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalaupun dia tidak berbadan hukum, tapi ketika dia menghasilkan karya jurnalistik, ya jalan tengahnya dia sebenarnya bisa bergabung dengan asosiasi jurnalis gitu ya. Jadi kalau Mbak Nini dan kawan-kawan perhatikan, itu ada beberapa teman-teman jurnalis yang bekerja secara individu, karyanya luar biasa. Baik. Nah, ini saya pikir bisa dijembatani dengan mereka bergabung di asosiasi jurnalis seperti AJI, IJTI ataupun PWI, dan begitu ada persoalan Dewan Pers juga harus melindungi karena dia menjadi anggota konstituen di Dewan Pers. Baik, Mas Hukum ingin menanggapi? Saya pikir jalan tengah lah ya. Ya. Silakan Mas Ignatius. Oke, begini. Survei Reuters Institute itu Digital Journalism tahun 2019 sebenarnya sudah mengatakan dan memberikan cerminan global bahwa untuk berlangganan informasi itu memang pilihan ketiga. Persis setelah film streaming, music streaming, baru informasi. Nah,
Saya kira kurang lebih memang itu kondisi yang global, sehingga lalu kemudian kondisi di Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita bicara nominal begitu ya, 50.000 itu sudah bisa langganan Tempo selama sebulan. Untuk orang di seputaran Jabodetabek, 50.000 itu mungkin sekali datang atau mungkin malah kurang kali ya. Datang ke sebuah kedai kopi misalnya, gitu ya. Kita akan menghabiskan mungkin lebih dari 50.000 untuk datang ke sebuah kedai kopi yang punya rantai chain itu ya. Yang saya ingin katakan adalah jangan malu-malu media, mari kita bersama-sama berpromosi bahwa media ini butuh didukung oleh masyarakat. Media ini butuh dibantu oleh masyarakat untuk menghasilkan produk-produk jurnalistik yang berkualitas seperti itu. Tadi dikatakan juga ya sama Mbak Nana bahwa untuk mendapatkan seorang jurnalis yang senior berpengalaman dengan jaringan yang kuat seperti itu sendiri tidak mudah begitu ya. Belum lagi lalu kemudian misalnya menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Di chat saya sebut narasi kan pernah bikin mengumpulkan potongan-potongan CCTV, lalu kemudian medsos yang lalu kemudian akhirnya bisa mengidentifikasi 4 orang pembakar halte Transjakarta 2 tahun yang lalu misalnya ya, 2019 itu. Itu kan butuh ketekunan yang luar biasa, butuh bantuan teknologi juga untuk kemudian mengcrop masih dari macam-macam CCTV dan lain-lain ya, akun-akun medsos ya yang pada waktu itu misalnya sedang ada orang lagi IG live dan lain-lain seperti itu gitu ya. Nah, tetapi saya kira investasi-investasi seperti ini ya memang harus dilakukan gitu ya. Tentu saja kita akan melihat seberapa itu diperlukan atau tidak, seberapa kontribusinya besar atau tidak begitu ya. Dan kalau melihat tadi dari forum ini saja mungkin sekitar 1/3 itu mau membantu media seperti itu, saya kira ini sesuatu yang bisa di follow up begitu ya. Tentu saja kemudian ini memang juga dalam sisi model bisnis kan juga ada 2 pilihan begitu ya. Apakah bentuknya micropayment, misalnya membayar per satu artikel semacam itu, atau yang bentuknya gelondongan, misalnya langganan gitu ya, sebulan berapa dan lain-lain. Nah, kalau lewat micropayment seperti ini kan juga kemudian memang ada problem-problem detail yang harus diselesaikan misalnya ya. Ketika kita membaca satu artikel, kita suka, lalu kemudian di akhir artikel itu mungkin ada pilihan misalnya, Anda suka dengan artikel ini, berapa Anda mau mendonasikan. Itu mirip kalau kita misalnya selesai menggunakan ojek online, lalu kemudian di belakang kita ada pilihan mau memberikan tip gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau untuk media ini gimana ngitung-ngitungnya gitu. Pernah ada satu orang bisnis di sebuah media mengatakan, aduh mohon maaf Mas, kalau kami ini belum hitung-hitungannya belum dapat nih ketemu dengan penyedia platform untuk micropayment itu, dia bilang angkanya belum cocok buat kami. Ya memang ada beberapa hal yang memang mungkin harus dihitung lebih detail begitu ya. Tetapi saya kira itu bisa menjadi sebuah pilihan. Misalnya sebuah artikel yang kita suka, kita diberikan kemudahan untuk misalnya kita pengen mendonasi misalnya Rp10.000 atau Rp50.000 misalnya ya, atau berapalah angkanya yang bisa diinikan. Tetapi saya kira mari kita coba begitu ya. Mari cobalah dengan misalnya beberapa penyedia jasa micropayment seperti ini ya, nggak harus saya sebut nama-namanya itu, tetapi kita bisa mencoba untuk melakukan itu. Ya memang pertanyaannya lalu kemudian apakah sudah ketemu angka tertentu yang kemudian buat masing-masing pihak ini juga sama-sama menguntungkan begitu ya, cocoklah angkanya gitu ya. Nah itu saya kira problemnya. Di dalam detail semacam itunya. Oke, ini aku pengen bawa ini mungkin lebih maju lagi gitu. Ini kalau kita dari tadi ngomongin apa yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di global tuh semuanya udah metaverse nih. Mungkin Bang Usman udah lebih paham nih, ini kita udah menujunya ke situ gitu sebenarnya. Gimana caranya di saat kita masih yang kayak, aduh ini lebih banyak kuantitasnya dibanding yang berkualitas, terus udah gitu inovasinya jalan terus kan nih, teknologi gitu kan. Udah sekarang masuk dunia metaverse. Ini kita siap nggak sih atau memang itu udah terlalu jauh sekali buat Indonesia? Kayak nggak usah dipikirin deh, mendingan pikirin aja dulu nih mana yang hoax, mana yang bener. Pikirin si Dedi dulu deh, nggak usah pusing mikirin yang kesananya. Itu apakah kita masih di situ kah atau memang itu something yang kita harus aware juga nih? Itu it's coming dan kita harus siap nih, dan semua media ya itu lagi harus inovasi lagi untuk bisa ke situ artinya kan. Kalau udah memang zamannya gitu. Gimana sih Bang? Sebenarnya mungkin Bang Usman deh Bang. Gimana Bang? Kominfo memang diamanatkan untuk melakukan akselerasi transformasi digital.
Jadi artinya kita harus melakukan percepatan, ya, percepatan baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi kualitas sumber daya manusia. Satu perusahaan metaverse, WIR namanya, itu adalah binaannya Kominfo. Dia sudah merajalela di berbagai dunia. Besok nanti di KTT G20 di Bali, kita akan bikin Digital Expo, ya Digital Expo, dan WIR adalah salah satu yang sudah berbicara kepada saya langsung untuk minta dia bisa memamerkan metaverse dia begitu di hadapan para kepala negara begitu. Ya nanti tinggal kepala negaranya mau apa tidak. Artinya apa? Kita harus mengejar itu, ya, harus mengejar teknologi itu. Misalnya kita sebentar lagi barangkali sudah 5G ya. Sudah 5G, kalau di Bali nanti masih sifatnya 5G experience. Jadi masih mengalami karena memang banyak handphone, produk-produk yang belum kompatibel dengan 5G. Apple misalnya itu baru Apple jangannya atau Samsung, tetapi yang lain-lain mungkin belum. Jadi ada persoalan infrastruktur perangkat ini juga komunikasinya ya seperti apa. Ini harus terus kita kejar. Dari SDM juga kita melakukan gerakan nasional literasi digital, kita punya program digital talent scholarship, kita punya program digital leadership academy, ditambah lagi Kemendikbud. Ini Kemendikbud juga, ya saya sih sedang berbicara beberapa kali ya, ada 4.000 perguruan tinggi, tetapi yang punya jurusan IT kurang dari 20% misalnya, seperti itu. Kalau jurusan komunikasi banyak, karena banyak yang mau jadi wartawan begitu kan. Nah jadi ini juga perlu kita tata lagi, tetapi kita harus mengundang. Bahkan begini, sudah banyak punggawa-punggawa teknologi yang punya, Bill Gates misalnya, itu kan sudah diberitakan ya secara luas ya, menulis surat ke Presiden Jokowi, kemudian Jeff Bezos misalnya untuk bisa hadir di KTT nanti, dan mereka bahkan Presiden punya ide, ya punya ide gimana kalau para presiden, para perdana menteri ini diem aja, biarlah mereka yang bicara, kita dengar mereka mau bawa kemana dunia ini, si Mark Zuckerberg dan lain, kita dengerin aja, kita fasilitasi aja lah nanti mereka, nanti pulang ke negara masing-masing, mari kita fasilitasi si siapa namanya Elon Musk misalnya begitu. Nah ini menunjukkan bahwa seharusnya kita ya sudah mulai menjemput masa depan ya di bidang teknologi digital, termasuk wartawan sendiri. Ya saya kira konten-konten tentang metaverse itu sudah dimuat banyak sekali oleh media. Saya baca Tempo, saya baca Kompas, saya baca media Indonesia sudah mengangkat metaverse, juga media-media lain. Ini juga dalam rangka edukasi, saya kira agar masyarakat mulai aware masa depan itu ya di sana. Tinggal lagi nanti persoalan-persoalan yang diatur-atur, misalnya etikanya seperti apa begitu kan. Saya kira itu Andini. Mas Azul, gimana tuh Mas Azul? Masih mute nih Mas Azul. Spesifiknya apa nih? Tadi Mas Usman ngomongin. Ya, kalau Mas Usman kan ngomongin dari kayak regulatornya akan membuatnya seperti apa. Tapi dari media massa nih, Tempo kan emang selalu lebih awal gitu kalau soal digital gitu. Nah ini sebenarnya permasalahan kita bukan hanya yang ada saat ini soal kualitas aja, tapi ada inovasi yang jalan terus. Nah gimana bisa adapt itu, inovasi itu, dan jadi yang terdepan di bidang digital. Sementara kita masalahnya juga di sini masih banyak gitu loh. Yang kayak aku bilang, ini permasalahannya, ini Tempo nih suka bikin hoax nih, oh ini terlalu tidak berimbang, masih aja gitu. Dari zaman ke zaman selalu kayak gitu, padahal udah orang-orang udah ngomongin hal yang lain gitu loh. Nah, gimana nih kesiapan dari media massa, dari Tempo deh gitu kalau ngomongin soal ini? Ya, kalau kita tuh sadar betul ya bahwa kita nggak bisa lagi, kita tidak lagi berada di zaman 20 atau 25 tahun yang lalu gitu, di mana media itu mengandalkan pada konten-konten tulis misalnya gitu ya. Kalau bicara Tempo ya, majalah Tempo itu kuat sekali tradisi tulisnya gitu. Tapi begitu sekarang kan kita nyadarin bahwa kita nggak bisa tuh, tadi Najwa Shihab kan bagus banget gitu. Nah kita media kayak Tempo tuh ngejarnya gimana tuh? Ya pasti ada yang inherent dari dalam institusi kita sendiri, tapi kita sadar bahwa kita mesti collab sama orang gitu loh. Makanya ini sekarang lagi heboh betul untuk kita bikin macam-macam yang expertise-nya ada di tempat lain, tapi value-nya ada di kita, gitu loh. Value-nya Tempo tuh ya mungkin yang secara umum saja penghargaan terhadap kebebasan,
kemajemukan begitu. Itu adalah nilai-nilai yang umum yang dipegang oleh kita misalnya. Nah, itu kita jalanin. Nah, yang lain adalah memang betul ya, tadi selalu dihadapkan, setiap inovasi selalu dihadapkan pada kondisi real lapangannya gitu. Kalau kita mau coba subscription based, tapi langsung dihadang tuh dengan ya pasti yang mau subscribe tuh dikit, nah gitu loh, selalu digituin gitu. Jadi kalau buat saya tuh dicoba aja dulu gitu, dicoba aja. Misalnya apa ya? Misalnya kita di Tempo tuh misalnya bikin satu program dengan yang namanya teras.id, itu adalah kita memfasilitasi orang-orang yang bukan jurnalis tapi punya informasi di lapangan tentang berbagai hal, lalu kemudian dia masuk dalam jaringan kita dan kita assist untuk membuat informasi yang dia punya itu bisa mereka produksi sebagai berita. Jadi beda dengan yang teman-teman yang lain yang bikin kurang lebih sama, tapi kerjasamanya sama media lokal. Itu juga ada di kita. Tapi ini sama orang common people di lapangan, misalnya itu. Yang lain misalnya kita kembangkan juga, ini para penulis ya. Sering sekali kan para penulis ini merasa bahwa dia tidak dihargai oleh publisher gitu. Publisher ini kadang-kadang minta haknya tapi juga nggak mau ngasih hak orang lain gitu. Yaitu ketika dia menghasilkan satu karya yang bagus. Nah, pertanyaannya adalah seringkali karya bagus itu nggak bisa dijual dalam bentuk subscribe, tapi kita mesti menghargai para penulisnya. Nah, ini kita bikin lagi misalnya dengan sistem konten berbayar untuk tulisan-tulisan opini, jadi op-ed gitu ya. Nah, ini kita kerjasama nih sama satu startup yang sayangnya masih di luar negeri nih, di Singapura, untuk monetize itu semua. Jadi kalau ada orang misalnya Hari Kumkum mau nulis, dia akan ditanya nih, Pak Hari Kumkum mau nulis ini free, artinya nggak ada bayaran, atau mau berbayar, gitu. Kalau tujuannya adalah, gue pengen dibaca sebanyak-banyaknya, oke, masuk dalam jaringan kita sebarin sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia bilang, tapi saya kan perlu pemasukan juga, oke, kalau gitu kita masukin dalam program berbayar. Nah, nanti si startupnya dapat bagian, kita dapat temponya sedikit sekali, tapi yang paling gede adalah ke dalam penulisnya. Nah, kalau ini bisa berjalan, maka kita bisa jagain tuh media berkualitas tadi dengan sistem crowdfunding. Jadi apa yang membuat program seperti ini menjadi menarik secara konsep ya Dini? Kalau di segala implementasi tadi Sasmito udah bilang masih struggling gitu. Secara konsep apa? Kita menjaga independensi gitu loh. Kalau kita Tempo punya pengalaman panjang lah. Kalau kita nulis tentang sesuatu atau korporasi atau pemerintah atau apa, itu yang sering kita hadapin adalah korporasi itu bilang, kalau gitu kontrak kerjasamanya kita pending dulu deh, soalnya nulis soal itu. Nah, ini kalau medianya nggak bisa independen, dia akan goyang dengan so-called ancaman-ancaman kayak begini. Ancamannya real ya, ancamannya real gitu, karena nyangkut pemasukan dan sebagainya. Nah, sistem berbayar itu menjamin bahwa media bisa independen dari pengaruh-pengaruh luar karena dia dibiayai oleh masyarakat. Jadi kayak crowdfunding lah, kayak crowdfunding dibayarin sedikit-sedikit tapi oleh banyak orang. Dan itu nggak bisa mendikte karena dia kan nyumbangnya kecil-kecil, malah dia berharap ya kamu harus independen. Kalau nggak saya malah nggak mau nyumbang gitu. Nah, justru dia mengencourage independensi itu. Nah, yang begini-begini kan harus digabungkan. Jadi satu gagasan, ide, idealisme, lalu kemudian model bisnis yang membuat dia bisa sustain ke depan, sama tadi yang Andini bilang berbagai terobosan-terobosan teknologi tadi, yang metaverse tadi. Nah, itu mesti jalan bareng tuh. Kalau enggak nanti kita kehilangan arah tuh. Iya, iya. Dan juga mungkin ya kalau aku ngeliatnya benar nggak sih Mas, yang dilakukan oleh Tempo adalah menjaga memang rohnya adalah menulis. Jadi memang ya kayak ekonomis gitu. Selalu akan punya audiensnya yang memang apresiasi terkait dengan laporan in-depth, yang membaca panjang lebih kritis gitu, selalu punya audience gitu, despite siapapun yang nantinya datang ke depannya. Iya, tapi kita juga menyadari bahwa audience itu ada dan tertentu. Kita juga harus menjangkau. Kita nggak bisa tutup mata bahwa ada audiens yang gue tuh nggak mau baca, gue tuh udah sibuk, gue maunya dibacain. Makanya kalau masuk ke aplikasi Tempo itu ada tinggal klik tanda start begitu, itu dibacain koran Tempo. Jadi ya udah kalau dia malas baca, atau gue pengen tahu apa sih di belakang dari liputan X gitu ya, misalnya soal PCR, bisnis PCR oleh penyelenggara negara misalnya begitu. Nah, kita bikinin podcastnya yang menjelaskan di belakangnya itu kayak apa.
Ya. ada videonya juga dan sebagainya. Jadi multimedia itu memang dijalankan dalam satu bingkai jurnalisme yang baik gitu. Baik, oke, Mas Unggum dengan Mas Lasmito, ini kita ngomongin masa depannya nih sekarang. Jadi bagaimanapun penyajiannya bisa untuk cater different types of segmentasi audience begitu kan. Nah, tapi balik lagi harus berkualitas dan menjaga kualitas itulah yang sebenarnya yang kita lagi bahas nih saat ini. Tapi apakah dengan nanti nih banyak banget inovasi nih ke depannya. Ini kan harus jalan barengan kan nggak gampang gitu, inovasi tetap jalan, kemudian tapi kita juga mesti bikin yang berkualitas dan bisa cater banyak orang, different segmentation. Dari Mas Asmito dan juga Mas Tunggu, silakan. Gimana nih masukannya mungkin supaya ini bisa berkesinambungan. Siapa duluan nih, Mas Kumkum apa aku? Mas Kungkum deh, soalnya nggak dibungkam masker, Mas Kungkum. Oke. Saya kira ke depan memang konten-konten atau gini, audiens itu lebih berdaulat dalam arti bisa memilih mana media yang bisa dia konsumsi, atau bahkan kadang-kadang misalnya Tempo pun mungkin ada audiens yang pengen hanya baca misalnya berita olahraganya aja atau berita politiknya saja gitu ya. Nah, segmentasi semacam itu dimungkinkan begitu ya. Saya jadi ingat salah satu kunci keberhasilan digitalnya New York Times itu disokong oleh dua hal. Satu, itu adalah tentang cooking, tentang memasak. Ya. Waktu pandemi banyak banget mereka nambah followers. Yes, betul. Ya. Cooking itu satu. Yang kedua, itu ada crossword, atau kalau di sini bilangnya TTS ya, teka-teki silang. Nah, jadi artinya kadang-kadang konten non-jurnalistik seperti ini bisa juga kemudian mendukung konten-konten jurnalistik, begitu ya. Ya, kita tahu kalau banyak kalau koran edisi minggu itu kan masih ada misalnya cerpen, puisi, ya TTS, komik dan lain-lain seperti itu. Kan itu juga bagian dari pers ya, yang memang merupakan bagian dari produk media juga. Dan kenapa tidak kalau kemudian misalnya itu dimaksimalisasi begitu ya untuk mendukung produk-produk yang lain begitu. Dan saya kira juga menarik kalau ini fenomena di Amerika ya, yang mungkin sekedar catatan. Misalnya begini, ketika Trump naik, justru berlangganannya New York Times itu malah tinggi. Kenapa? Karena mereka tahu, publik di sana percaya bahwa ini pemerintah yang nggak bisa dipercaya. Jadi, dia berbalik kepada media yang bisa dipercaya. Nah, dari situlah lalu kemudian New York Times mendapatkan keuntungan cukup banyak, punya pelanggan-pelanggan baru seperti itu. Tentu saja kondisi di Indonesia tidak bisa kita bandingkan seperti itu, begitu ya. Tetapi saya kira misalnya kalau beberapa jangan sampai kita nggak konten, punya pemerintah yang nggak bisa dipercaya, Mas. Nah, repot itu bubar nantinya. Itu Republik ya. Wakanda. Untung masih ada Bang Usman lah. Nah, untung ada Bang Usman nih. Ya, balik lagi artinya begini, beberapa produk-produk dari media saya kira bisa dipakai, bisa dimaksimalisasi untuk mendukung produk-produk jurnalistik seperti itu. Atau misalnya kalau yang tadi saya katakan hiperlokalisme, eksperimen ini bisa coba dilakukan gitu ya, bagaimana membuat media-media ini tidak melulu bergantung kepada pemerintah lokal seperti itu, tapi juga melihat bagaimana potensi-potensi ekonomi lokal yang juga bisa dimanfaatkan gitu. Ya. Itu mungkin dari saya. Ya, menarik itu. Silakan Mas Asinto. Ya, menamakan Mas Kumkum. Jadi ini sebenarnya apa yang dibuat Tempo Institute sama Aji kan menarik ya. Akselerasi itu memang penting ya, walaupun kemarin pandemi itu sudah mempercepat transformasi digital teman-teman media gitu. Tapi masih membutuhkan akselerasi. Nah, ini makanya Tempo Institute, Aji, terus kemudian teman-teman yang lain kan membuat akselerasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi ada tiga hal yang mulai dari teman-teman bisa memilih, misalkan kalau yang mau belajar akselerasi transformasi digital, ya nanti tinggal pilih transformasi digital. Tapi kalau ada yang mau belajar bisnis atau profesionalisme jurnalisnya, ya tinggal dipilih. Jadi memang akselerasi ini saya pikir bisa dilakukan oleh semua komunitas pers ya, termasuk Dewan Pers. Dan pemerintah juga saya pikir perlu mendorong akselerasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas pers. Misal dengan regulasi ini ya, kalau tadi Mas Azul, Mas Kumkum bercerita soal pelanggan berbayar beritanya itu masih sedikit, ya kalau sudah tahu sedikit pajaknya Lombok dibebaskan gitu ya. Ini kan di beberapa negara lain untuk pajak
langganan berita dan sebagainya itu sudah ada beberapa kebijakan yang dibebaskan Baik, pajaknya gitu ya. Jadi saya baik. pikir beberapa regulasi yang bisa memperkuat jurnalisme yang baik ini layak dijajaki oleh pemerintah. Satu lagi mungkin soal ini ya, kita sebenarnya kalau berbicara regulasi dan infrastruktur sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya kalau kita. Tapi saya ini baru pulang dari Japura gitu ya. Walaupun di sana infrastruktur internetnya sudah bagus, tapi internet di Papua itu masih kadang mati nyala, 1 jam mati, 1 jam kemudian nyala. Nah ini saya pikir butuh keseriusan pemerintah ya supaya infrastruktur itu bisa merata di seluruh wilayah tanah air. Mbak Baik. Andini sebenarnya di sini ada Mbak Evi juga yang punya pengalaman soal membuat media non profit ya. Saya pikir menarik kalau misalkan dikasih waktu. Iya, menarik tapi waktunya tidak menarik Mas, karena waktu saya ada keterbatasan durasi. Mohon maaf lahir batin. Jadi saya minta satu pamungkas saja dari masing-masing, Mas Hasmito dulu, kemudian sama Bang Usman, Mas Azul, dan terakhir Mas Hukum. Saya pengen tanya satu simpel aja, satu pertanyaan yang jawabannya saya mohon singkat aja. Masa depan pers Indonesia. Dengan tadi kita gabung udah dari semuanya soal inovasi, soal jurnalisme yang berkualitas, dan sebagainya. Masa depan pers Indonesia seperti apa? Menurut Mas Hasmito? Silakan. Ya tentu dengan banyak Singkat aja. lebih berkualitas dan lebih berpengetahuan. Baik, Bang Usman? Bang Usman masih di mute, silakan. Pers tidak cukup hanya adaptif di tengah perubahan atau disrupsi digital, tetapi juga harus proaktif. Ya, media perlu mengintervensi atau terlibat dalam arus besar disrupsi teknologi. Dia menjadi subjek, bukan sebatas objek. Kalau itu dilakukan, maka saya kira kita boleh berharap masa depan pers Indonesia cerah. Bang Azul, Mas Azul, silakan. Ya, Dini, di masyarakat di mana informasi tumpah ruah, sampah yang tidak bisa dipisahkan dengan intan berlian, maka kebutuhan akan tukang ayak informasi itu menjadi ada dan selalu penting begitu. Nah, Indonesia masih mengalami ini semua. Jadi, kalau ditanya bagaimana masa depan pers Indonesia, saya menyatakan masa depan pers Indonesia sangat cerah dengan sejumlah catatan, dengan tantangan-tantangan yang dia tadi sudah disebut. Nah, bagaimana caranya kita mempercepat penanganan tantangan tadi supaya kita bisa keluar? Tadi sudah terelaborasi dengan sangat bagus. Ada publisher right, ada kolaborasi, ada penguatan konten dan sebagainya, itu yang mesti bareng-bareng dijalanin. Jadi saya nggak ada keraguan sedikit pun akan masa depan pers Indonesia. Mas Gugum, silakan. Ya, pers berkualitas ke depan pasti masih punya tempat, asal pers sendiri mau terus belajar untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan dirinya. Dan ditambah, pers juga harus mendidik masyarakatnya untuk semakin cerdas dalam mengkonsumsi informasi. Itu aja, kasih. Baik, dan untuk mendukung pers yang berkualitas, ayo dong kita sesama audiens berkontribusi untuk mendukung konten jurnalistik yang berkualitas. Para narasumber, terima kasih banyak. Mohon maaf tidak semua pertanyaan tidak bisa kami sampaikan di sini. Semoga ini menjadi diskusi yang akan ada sesuatunya gitu, akan ada faedahnya. Terutama kita mau merayakan Hari Pers Nasional nih, 9 Februari kan. Terima kasih banyak kepada seluruh insan pers nasional dimanapun Anda berada, dan terima kasih banyak kepada para audiens dan juga narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Tempo Institute dan Aji dan para kolaboratornya. Mudah-mudahan makin sering banyak diskusi seperti ini, dan juga mungkin kita harus targetin yang berbeda nih audiensnya. Ini kan dari tadi audiensnya udah berbayar, wah ini pasti paling nggak udah subscribe Tempo nih. Jadi kita mesti targetin different segmentation nih supaya lebih meluas gitu audience base-nya. Terima kasih banyak semuanya para narasumber, sekali lagi. Tadi yang angkat tangan publik semuanya kok. Thank you. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Saya Andini.
diri. Mas Azul, Pak Assalamualaikum Masman, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Usman. Halo. Andini, Usman, Bang yo. Andini, terima Vito, kasih. Adit, Azul, Adit, Andini, thank you, terima Har. kasih. Thank you. Terima Buat kasih kawan Mbak Evi, semuanya. mohon Evi maaf. juga. nggak bisa Thank you, disapa, Terima Mbak kasih Evi. buat yang Gak menyaksikan apa-apa, dan mau santai. Makasih berkontribusi. ya. Sampai mungkin narasumber berikutnya Mbak Evi, bilangin Mas Azul. Hah, Pasti kenapa? tuh, pasti. Dadah. Siap, bye.